Mereka cukup sadar diri untuk tahu bahwa mereka tidak bisa melihat masalah dalam kontrak jiwa dan pasti akan ditipu oleh iblis rubah. Nasib mereka adalah penderitaan yang tak tertahankan, keadaan tidak bisa hidup atau mati. Benar-benar salah perhitungan. Si iblis rubah mendesah dalam-dalam. Dulu ia sering menipu banyak manusia dan setan dengan kontrak jiwa yang dirusak ini, seperti dua orang sombong itu. Sayangnya kali ini ia bertemu dengan Zhao Chen. Rasa sakit luar biasa yang memancar dari jiwanya tak tertahankan bagi iblis rubah itu. Ia merintih dan memohon belas kasihan kepada Zhao Chen. Tuan, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak berkomplot melawanmu sebelumnya. Sekarang aku telah menandatangani kontrak jiwa denganmu dan menjadi pelayanmu. Kuharap kau bermurah hati dan membiarkanku pergi. Tolong berhenti menyiksaku. Setan rubah itu memiringkan kepalanya ke belakang. Wajah kecilnya penuh dengan pesona yang menyedihkan, membuat Yingji dan yang lainnya merasa kasihan padanya. Namun, Zhao Chen tidak terpengaruh dan mencibir. Meski tahu aku gurumu, kau masih berani memamerkan kesaktianmu di hadapanku? Sepertinya kau belum belajar dari kesalahanmu. Ekspresi iblis rubah berubah drastis dalam sekejap, dan rasa sakit luar biasa yang terpancar dari jiwanya semakin kuat, menyebabkannya berteriak kesakitan. Yingji dan yang lainnya bergidik, menyadari bahwa mereka baru saja jatuh pada tipu daya siluman rubah lagi. Meskipun iblis rubah ini melemah karena luka parah, jurus rayuannya sungguh mengerikan. Terlebih lagi, ia sangat licik. Seseorang dapat dengan mudah tertipu jika tidak berhati-hati. Kita tidak boleh lengah sedikit pun saat menghadapinya, kata Yingji dengan rasa takut yang masih tersisa. Zhao Chen mengangguk. Itu pula yang ada di pikirannya, itulah sebabnya dia menggunakan kekuatan kontrak jiwa untuk menyiksa siluman rubah. Meskipun kontrak jiwa mencegah iblis rubah menyakiti kehidupan Zhao Chen, ia masih dapat memanipulasi hal-hal lain dan sesekali membisikkan rumor di telinga Zhao Chen. Zhao Chen tahu betul bahwa iblis rubah ini tidak memiliki kesetiaan seperti wanita tulang dan kejujuran seperti Li Chenghao. Ia sangat licik dan berani. Ia perlu menyiksanya secara menyeluruh terlebih dahulu, menanamkan rasa kagum dan takut yang mendalam padanya sebelum ia dapat menggunakannya dengan tenang. Jika tidak, hamba ini mungkin mengkhianati tuannya. Jadi sekarang, betapapun memelasnya tangisan iblis rubah itu atau betapa tulusnya permohonan belas kasihannya, Zhao Chen tidak akan menghiraukannya, apalagi membiarkannya pergi. Ia hanya menoleh ke wanita tulang dan memerintahkan, Bai Mei, bawa orang ini keluar. Ya, jawab wanita tulang sambil mencengkeram tengkuk si iblis rubah dan mengangkatnya seperti seekor anjing atau kucing. Siluman rubah sangat kesal dengan hal ini, bulunya berdiri tegak saat ia berteriak, Hei, 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 bisakah kau berhenti menarikku seperti itu? Aku rubah berekor 9. Apa aku tidak punya harga diri? Zhao Chen meliriknya dan mendengus, masih memikirkan menyelamatkan muka? Sepertinya hukuman yang kuberikan padamu belum cukup berat? Kalau begitu, kita perparah lagi. Iblis rubah itu langsung merasakan sakit luar biasa yang memancar dari jiwanya semakin menjadi-jadi, membuatnya merasakan apa artinya hidup lebih buruk daripada mati. Saat itu, ia bahkan tak bisa mengeluarkan suara kesakitan, apalagi memohon ampun. Bukannya tidak mau, tetapi tidak punya tenaga. Zhao Chen mengabaikan siluman rubah, mengambil ponsel dari tentara boneka, mengecilkannya kembali hingga seukuran kacang kedelai, memasukkannya ke dalam saku, dan kemudian mulai memeriksa wanita yang diculik itu. Tidak seperti saat mereka pertama kali tiba, wanita-wanita ini, seperti Yuke, sekarang semuanya tidak sadarkan diri. Sebenarnya, ini adalah keadaan yang tepat untuk dijalani. Selokan ini tidak hanya gelap, tetapi udaranya juga sangat keruh. Tidak heran jika kondisi mental orang-orang bisa jadi buruk jika terjebak di tempat seperti itu. Orang-orang ini sebelumnya telah dimanipulasi oleh sihir iblis rubah untuk melakukan pertunjukan. Sayangnya, pertunjukan itu gagal, dan iblis rubah itu dijadikan pelayan oleh Zhao Chen. Tanpa dukungan energi iblisnya, para wanita yang diculik ini kembali mengalami koma. Baguslah, Zhao Chen dan yang lainnya jadi terhindar dari banyak masalah. Kesampingkan semua hal lainnya, kalau orang-orang ini melihat mereka menaklukkan iblis, pasti akan jadi masalah besar. Zhao Chen membungkuk untuk memeriksa para wanita yang diculik dan menemukan bahwa ketidaksadaran mereka tidak hanya disebabkan oleh lingkungan, tetapi juga karena mereka telah diberi obat yang disebut mind bending powder. Efek obat ini tidak hanya membuat orang pingsan, tetapi juga menyebabkan darah dan ki mereka melonjak. Melihat luka-luka yang dialami siluman rubah dan sihir aneh yang dimilikinya yang memungkinkannya merasuki manusia, Zhao Chen segera menyimpulkan bahwa para wanita ini telah diberi obat pengendali pikiran untuk mengubah mereka menjadi pil racun. Setan rubah ini ingin menyembuhkan tubuhnya yang terluka dan memulihkan kultivasinya dengan menyerap saripati kehidupan mereka. Zhao Chen tidak menghukum siluman rubah atas perkara ini, karena siluman rubah itu belum menjadi pelayannya saat menggunakan cara ini. Akan tetapi, tetap perlu memberi mereka nasihat yang baik. Zhao Chen menoleh dan melirik iblis rubah yang sedang digenggam wanita tulang itu. Lalu berkata, jangan lakukan hal-hal seperti menggunakan orang sebagai wadah obat lagi. Jika aku tahu kau berani melakukan hal-hal berbahaya ini di bawah perintahku,
Aku akan membuatmu menderita 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat hukumanmu. Sedangkan untuk lukamu, aku akan membantumu menyembuhkannya. Dengan jiwanya yang tergenggam erat di tangan Zhao Chen dan ditegur, bagaimana mungkin iblis rubah berani berkata tidak? Namun, ia tidak percaya bahwa Zhao Chen dapat menyembuhkan lukanya. Berpikir dalam hati, luka ini disebabkan oleh kegagalanku dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkannya? Zhao Chen dan para ahli lainnya bekerja sama untuk membawa semua perempuan yang diculik keluar dari selokan. Kemudian, Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa ramuan obat Cina, termasuk Polygonum multiflorum, hematit, dan Astragalus membranaceus. Dengan bantuan Bone Woman dan yang lainnya, ia menghancurkannya menjadi bubuk, mencampurnya dengan madu untuk dijadikan pil, dan memberikannya kepada para perempuan yang pingsan. Sekilas tatapan jijik terpancar di mata siluman rubah jika efek dari bubuk penyihir pikiran bisa dinetralkan dengan mudah. Itu bukanlah bubuk penyihir pikiran. Namun, keadaan berubah tak terduga. Tidak lama setelah meminum pil itu, para wanita yang diculik itu terbangun satu demi satu. Yingji dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi iblis rubah itu sangat terkejut. Ia tahu betul kekuatan bubuk pembengkok pikiran. Itu adalah racun langka yang bahkan sihir pun tak mampu menetralkannya. Namun, Zhao Chen berhasil menghancurkannya hanya dengan beberapa ramuan Cina. Bahkan setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia masih merasa tidak percaya. Setan rubah secara naluri ingin berbicara, tetapi kemudian ia melihat Zhao Chen berbalik dan meliriknya. Iblis rubah yang cerdik itu langsung mengerti bahwa Zhao Chen sedang menyuruhnya diam dan tidak berbicara. Setelah didisiplinkan, ia tidak berani menentang perintah Zhao Chen dan segera menelan kembali kata-kata yang sudah hampir terucap. Pada saat yang sama, wanita yang terbangun itu berteriak. Di mana tempat ini? Kenapa aku di sini? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Tolong. Melihat para wanita itu menjerit dan berjuang untuk bangun dan melarikan diri, Zhao Chen segera melepaskan jimat penenang dan menggunakan teknik hipnotis dari sekolah Juyu. Berteriak keras, jangan takut, kami bukan orang jahat, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Di bawah pengaruh jimat penenang dan hipnosis, para wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang dan mulai percaya bahwa Zhao Chen dan rekan-rekannya bukanlah orang jahat. Mereka mulai mengingat apa yang terjadi sebelum mereka kehilangan kesadaran. Aku ingat aku sedang berbelanja dengan temanku, dan aku melihat gaun yang kusuka. Aku sedang mencobanya di ruang ganti ketika tiba-tiba bayangan gelap menyerang, dan kemudian aku kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, aku berada di tempat ini. Pengalamanku mirip denganmu, tapi aku diserang oleh sosok gelap saat aku pergi ke kamar mandi setelah menonton film. Apa sebenarnya sosok gelap itu? Aku juga pingsan setelah diserangnya. Mengapa sosok bayangan itu menyerang kita? Apa yang diinginkannya? Dan di mana tempat ini? Para wanita itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri dan melemparkan pandangan penuh tanya kepada Zhao Chen dan teman-temannya. Zhao Chen telah mengantisipasi hal ini dan menyampaikan penjelasannya yang telah disiapkan orang yang menyerang Anda adalah pembunuh berantai yang sedang diburu polisi. Meskipun kami tidak tahu mengapa dia membawa Anda ke sini, dia jelas tidak berniat baik. Pada titik ini, ia menunjuk Yingji temanku juga diserang oleh si pembunuh, tetapi dia ahli dalam seni bela diri dan berhasil mencegahnya. Dia juga memanggil bantuan tepat waktu, yang membuat kami waspada. Bersamanya, kami melacak si pembunuh sampai ke tempat ini dan menemukanmu. Sayangnya, si pembunuh terlalu licik, dan kami tidak dapat melanjutkan pengejaran untuk menyelamatkanmu, jadi dia berhasil lolos. Efek jimat penenang dan hipnosis masih terasa. Jadi setelah mendengar penjelasan Zhao Chen, para wanita itu tidak ragu sama sekali dan langsung mempercayainya. Mereka bahkan berinisiatif membantunya mengisi banyak detail dalam pikiran mereka. Setelah berurusan dengan wanita-wanita ini, Zhao Chen akhirnya punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya ke Yuke. Mungkin karena dirasuki roh rubah, Yuke sadar kembali, tetapi kondisi fisiknya jauh lebih buruk daripada yang lain. Zhao Chen mengeluarkan jarum emasnya dan menggunakan teknik akupunktur nutrisi Qi untuk menusukkan beberapa jarum ke tubuh Yu untuk memulihkan Qi dan darahnya. Setelah kondisinya sedikit membaik, ia bertanya dengan khawatir, Guru Yu, bagaimana perasaan Anda sekarang? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak kali ini, kata Yu penuh rasa terima kasih, dan dia mempercayai penjelasan Zhao Chen. Setelah menghibur Yu ke beberapa saat, Zhao Chen mengangkat teleponnya, mencari nomor Lu Qing, dan menghubunginya. Kita perlu memberitahu polisi mengenai hal ini, mereka harus menangani akibatnya. Ketika Lu Qing menerima telepon itu, dia sedang bekerja lembur dengan rekan-rekannya, menganalisis kasus tersebut dan mencari petunjuk untuk memecahkannya. Apa katamu? Kau menemukan Yuke yang hilang? Selain dia, ada lebih dari selusin korban perempuan lain yang diculik di tempat kejadian? Kau bahkan berkelahi dengan si pembunuh? Lu Qing terkejut dengan apa yang dikatakan Zhao Chen di telepon. Kalian di mana? Oke, kami segera datang. Hati-hati dan lindungi para korban. Saya akan segera menghubungi rekan-rekan saya di daerah setempat dan akan segera datang untuk memberikan bantuan. Setelah menutup telepon,
Dia segera berkata kepada sekelompok rekannya yang sedang menatapnya, "Cepat, pergi ke rumah sakit terbengkalai di distrik Longkuan." "Kepala lu, siapa yang menelepon? Apa mereka bercanda?" tanya seorang polisi muda dengan penuh kecurigaan. Banyak dari mereka, yang memeras otak, belum menemukan petunjuk atau membuat kemajuan apapun, dan orang lain telah melacak si pembunuh dan menyelamatkan Yuke, dan mereka bahkan mengatakan ada lebih dari selusin korban perempuan lain yang diculik. Benarkah itu? Benarkah itu mengesankan? Lucky melirik polisi muda itu dan menjawab, "Zhao Chen lah yang menelepon." Mendengar hal itu, sebagian besar polisi di kantor polisi menjadi bersemangat. Jadi Zhao Chen yang menelepon? Kalau begitu itu benar. Kita harus segera ke sana, agar mereka tidak perlu berjuang sendirian. Zhao Chen benar-benar bintang keberuntungan kita. Benar sekali. Dengan bantuan Zhao Chen, kita sudah memecahkan beberapa kasus besar. Hanya polisi muda itu yang masih bertanya dengan bingung, siapa Zhao Chen? Apakah dia dari Biro Keamanan Umum Kota? Dia baru saja dipindahkan dari tempat lain dan belum pernah berurusan dengan Zhao Chen sebelumnya. Polisi yang lebih tua di sampingnya, sambil berjalan, memperkenalkannya, Zhao Chen bukan polisi, dia dokter. Dia baru-baru ini pergi ke Jepang untuk menantang pengobatan tradisional Tiongkok. Meskipun dia dokter, dia telah membantu kami memecahkan beberapa kasus besar. Setelah mendengar penjelasan itu, polisi muda itu benar-benar bingung. Menangkap pengedar narkoba, menangkap penjahat yang menjadi prioritas utama, menumpas gangster. Zhao Chen ini dokter atau polisi? Dia jago banget ngelewatin batas. Ketika Lu Qing dan kelompoknya tiba di rumah sakit yang terbengkalai, petugas dari kantor polisi distrik Longkuan sudah ada di sana, menyelidiki tempat kejadian perkara dan mengambil pernyataan dari para korban penculikan. Lu Qing langsung menemui Zhao Chen dan bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau bertemu dengan pembunuhnya? Di mana pembunuhnya?" Zhao Chen mengulangi penjelasannya sebelumnya, dan akhirnya mendesah, "Selokan itu terlalu gelap dan rumit, jadi pembunuhnya melarikan diri. Korban-korban ini juga ditemukan di selokan. Kita tidak tahu apakah ada korban lain di selokan itu. Sebaiknya kau kirim seseorang untuk mencari." Lu Qing segera memanggil seorang polisi veteran untuk memimpin tim memeriksa saluran pembuangan, lalu bertanya, "Seperti apa rupa pembunuhnya? Apakah Anda ingat?" Zhao Chen menjawab, "Saya ingat. Rekan Anda baru saja bertanya kepada kami tentang hal itu dan bahkan menggambar potretnya." Seorang polisi yang berdiri di dekatnya segera menyerahkan potret itu kepada Lu Qing. Potret dalam lukisan itu adalah Aoyin. Selama Aoyin tidak membuka mulutnya untuk memperlihatkan gigi dan lidahnya, atau menjulurkan cakar harimaunya, ia tidak bisa dilihat sebagai monster sama sekali. Ia hanya terlihat seperti manusia yang tampak ganas. Setelah menghafal wajah dalam potret itu, Lu Qing memberi instruksi, "Unggah potret ini ke jaringan kepolisian dan minta unit lain untuk membantu penangkapan." Sayangnya, kali ini polisi ditakdirkan tidak dapat membawa si pembunuh ke pengadilan, karena mereka sudah menjadi abu. Zhao Chen tidak ingin berbohong kepada polisi, tetapi masalah ini mustahil dijelaskan. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa pembunuhnya adalah monster yang sudah dilenyapkan, bukan? Tidak akan ada yang percaya. Jadi, saya tidak punya pilihan selain berbohong. Setelah memberikan pernyataan, Zhao Chen dan rekan-rekannya diizinkan pergi. Sementara itu, polisi juga mengirimkan petugas untuk mengawal perempuan yang diculik pulang. Zhao Chen mengambil alih tugas membawa Yuke ke mobil. Setelah meninggalkan rumah sakit yang terbengkalai, ia meminta wanita tulang membantu Yuke masuk ke dalam mobil, memasukkan iblis rubah ke dalam bagasi, lalu berjalan menghampiri Yingji dan para ahli dari keluarga Ying. Ia berkata dengan tulus, "Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepadamu, jadi aku hanya akan memberimu beberapa botol pil ki pemurni." Dia menjentikan tangannya, mengeluarkan beberapa botol pil ki pemurnian dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya ke Yingji. Para pemenangnya tercengang. Ini pil ki pemurni. Di pasar gelap, pil-pil ini dijual dengan harga selangit, dan sampai sekarang belum ada yang menjualnya. Sekarang Zhao Chen langsung memberi mereka beberapa botol. Wah, luar biasa murah hatinya. Yingji berkata, "Kamu yang membuat pil ki pemurni, dan aku tahu kamu punya banyak, jadi aku tidak akan bersikap formal padamu." Ia menyerahkan botol-botol pil ki pemurni kepada ahli di sebelahnya dan berkata, "Kalian bisa membaginya di antara kalian. Jangan khawatirkan aku. Kamu tidak menginginkannya?" Seorang ahli pemenang bertanya dengan heran. Yingji tersenyum dan menunjuk Zhao Chen, "Jika aku membutuhkannya, aku akan mendapatkannya dari anak ini." Zhao Chen tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa bungkus bubuk obat dan menyerahkannya kepada Yingji. "Ini sup pengaktif darah. Setelah luka para lansia yang terluka itu sembuh, tuangkan bubuk obat ini ke dalam bak mandi, campurkan dengan air mendidih, dan biarkan mereka berendam. Ini akan mempercepat pemulihan mereka." "Terima kasih." Yingji menerima bubuk obat pengaktif darah itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Zhao Chen segera melambaikan tangannya, "Seharusnya aku yang berterima kasih. Ini semua berkat bantuanmu hari ini.
Kalau tidak, mustahil menyelamatkan Guru Yu dan yang lainnya secepat ini. Ngomong-ngomong, saat kau pulang nanti, ingat untuk menyampaikan rasa terima kasihmu kepada wanita tua itu. Aku pasti akan mengunjunginya langsung di lain hari untuk menyampaikan rasa terima kasihku. Yingji mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu kepada leluhur. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yingji dan yang lainnya, Zhao Chen berbalik, masuk ke mobil, dan menginstruksikan wanita tulang, kembali ke sekolah. Yu ketinggal di asrama fakultas yang terletak di dalam kampus. Dalam perjalanan, Yu tampak sangat lemah dan tertidur di dekat jendela mobil. Setelah tiba di kampus, Zhao Chen dengan lembut membangunkannya, lalu mengantarnya ke depan pintu, menyerahkan sekotak dupa penenang, dan berkata, Guru Yu, kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Kotak dupa penenang ini untukmu. Nyalakanlah, ini akan membantumu tidur lebih nyenyak. Setelah beberapa hari istirahat, kamu akan pulih sepenuhnya. Terima kasih, kata Yu penuh rasa terima kasih. Sama-sama. Istirahatlah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Zhao Chen tersenyum, berbalik, dan melangkah menuruni tangga. Melihat kepergian Lin Sui, Yu mendesah pelan. Tiba-tiba ia merasa cemburu pada Lin Sui. Mengapa pria sebaik itu justru muridnya, bukan pacarnya? Setelah meninggalkan sekolah, Zhao Chen langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia mendapati Lin Sui masih di sana. Karena mengkhawatirkannya, ia tetap di sana dan menunggunya kembali. Hal ini sangat menyentuh hati Zhao Chen. Setelah memastikan Zhao Chen tidak terluka, Lin Sui dan Zhao Ling menghela napas lega, lalu serentak bertanya kepadanya apa yang terjadi. Zhao Chen tidak menyembunyikan apapun dari mereka dan menceritakan secara umum apa yang telah terjadi. Saat itu, Zhao Ling melihat siluman rubah dibawa masuk oleh wanita tulang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, kenapa kau keluar dan membawa anjing? Jenis apa itu? Apakah samoyed? Kelihatannya tidak sekecil itu. Apakah itu anjing pemburu rubah perak? Tanpa diduga, siluman rubah itu langsung marah mendengar hal itu dan berteriak, kau anjing! Seluruh keluargamu anjing! Zhao Ling terkejut, oh, dia bahkan bisa berkata begitu? Apakah ini iblis anjing? Siluman rubah itu murka dan hendak mengutuk, tetapi Zhao Chen meliriknya dan berkata dengan dingin, dia adikku. Kalau kau menyebut seluruh keluarganya anjing, kau juga menghinaku. Ah! Raut wajah iblis rubah itu langsung membeku. Ia buru-buru menelan kutukan yang sudah berada di ujung lidahnya, lalu memasang ekspresi menjilat, berkata, beraninya aku mengutukmu? Aku tidak tahu dia adikmu tadi. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan berani membantah. Apapun yang dia katakan, akulah aku. Melihat siluman rubah langsung meringkuk ketakutan, Lin Sui agak terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Zhao Chen menjelaskan, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa ada iblis lain di belakang Aoyin, yang memanipulasi semuanya? Iblis itu adalah iblis rubah ini. Jangan tertipu oleh penampilannya yang rapuh. Dulunya ia adalah rubah berekor 9 yang kuat. Namun, ketika ia mencoba menjadi iblis abadi, ia gagal dalam kesengsaraannya, kultivasinya anjlok, dan ia terluka parah. Itulah sebabnya ia seperti ini sekarang. Ketika kami menangkapnya, ia menandatangani kontrak jiwa denganku untuk memohon nyawanya, mengakui aku sebagai tuannya. Setan rubah pun menuruti perintahnya dengan memasang ekspresi memelas. Jadi, itu menyedihkan? Naluri keibuan Zhao Ling sepenuhnya terangsang, dan dia membungkuk dan mengambil siluman rubah itu. Cahaya aneh melintas di mata siluman rubah. Dia sebenarnya ingin menggunakan sihir-sihir pada Zhao Ling. Ia sangat cerdik dan segera menyadari bahwa Zhao Ling dan Lin Sui memiliki pengaruh besar pada Zhao Chen. Ia memikat Zhao Ling, tetapi tidak berani berbuat jahat. Ia hanya ingin Zhao Ling berbicara baik tentangnya agar penderitaannya berkurang. Karena sudut pandangnya, Zhao Chen tidak menyadari gerakan kecil siluman rubah itu. Namun kucing putih itu memperhatikan. Ia tengah berbaring di sofa sambil tidur siang dengan mata terpejam. Tetapi begitu siluman rubah itu menggunakan sihirnya yang menyihir, ia tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan suara meong yang marah, lalu melompat, terbang ke sisi Zhao Ling, dan mengayunkan cakarnya, menamparnya dengan keras di wajah siluman rubah itu. Setan rubah tercengang oleh serangan itu. Ia adalah rubah berekor 9, yang pernah berada di puncak alam iblis surgawi, hanya selangkah lagi untuk menjadi iblis abadi. Meskipun kultivasinya telah merosot dan terluka parah, kekuatannya yang dulu masih tersisa. Belum lagi hewan, bahkan iblis biasa pun akan gemetar dan berlutut menyembah saat melihatnya. Namun, kucing putih ini, alih-alih takut, malah menampar wajahnya. Belum lagi, pesonanya yang menggoda menjadi sia-sia karena auman marah si kucing putih. Bingung dan enggan menyerah, si iblis rubah memutuskan untuk mencoba lagi. Ia memamerkan status iblis surgawinya di hadapan si kucing putih, sekaligus menggunakan pesonanya yang memikat untuk membuktikan diri. Namun, yang menantinya adalah kombinasi cakaran dari kucing putih.
Rubah berekor 9 yang malang itu dipukuli habis-habisan hingga ia berteriak memanggil induknya. Zhao Chen menyadari tipu dayanya dan wajahnya menjadi muram. Ia berkata dengan dingin, "Beraninya kau menggunakan sihir-sihir pada adikku? Sepertinya kau belum belajar dari kesalahanmu." Dia mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, dan kekuatan kontrak jiwa langsung berlaku. Iblis rubah merasakan gelombang rasa sakit yang hebat memancar dari jiwanya. Siksaan ganda terhadap tubuh dan jiwa membuat iblis rubah benar-benar memahami apa artinya lebih buruk dari kematian. "Ah, aku salah, tolong maafkan aku benar-benar tahu aku salah." Setan rubah itu menjerit dan memohon, tampak menyedihkan. Zhao Chen tetap tidak tergerak sama sekali dan berkata dengan suara berat, "Lebih baik kau singkirkan kelicikanmu di depan keluarga dan teman-temanku, atau aku akan membuatmu menyesal dilahirkan." Niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata itu membuat siluman rubah bergidik tanpa sadar. Naga memiliki sisik, dan menyentuhnya berarti kematian. Bagi Zhao Chen, sisiknya adalah keluarga dan teman-temannya. Tindakan siluman rubah tadi telah melewati batas tersebut, dan fakta bahwa ia tidak segera menggunakan kekuatan kontrak jiwa untuk melenyapkannya merupakan tanda belas kasihan. Ya, aku mengerti. Aku janji akan bersikap baik mulai sekarang dan tidak akan pernah menyinggung siapapun di sekitarmu. Maafkan aku kali ini. Pinta si rubah cepat-cepat. Putih kecil, panggil Zhao Chen. Kucing putih itu menoleh untuk melihatnya, tetapi cakar-cakarnya yang melambai tidak berhenti, terus-menerus memukul wajah si iblis rubah. Zhao Chen menunjuk siluman rubah dan berkata, "Aku serahkan padamu. Ajari dia sopan santun." Kucing putih itu mengeong 2 kali, seolah menjawab, "Jangan khawatir, serahkan saja padaku, aku akan memastikan ia terlatih dengan baik." Iblis rubah menjerit, wajahnya memucat. Pengalamannya baru-baru ini telah mengajarkannya bahwa kucing putih ini sangat aneh. Ia jelas hanyalah kucing biasa, tetapi keagungan iblis dan seni rayuannya yang kuat sama sekali tidak efektif. Ia benar-benar ditundukkan oleh kucing putih ini. Zhao Chen telah mengirimnya untuk memberinya pelajaran sungguh kejam. Kucing putih itu membuka mulutnya, menggigit tengkuk siluman rubah, mengangkatnya, lalu bergegas masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu dan terus memukuli siluman rubah. Rumah itu sangat kedap suara. Jadi meskipun siluman rubah masih berteriak, suaranya jauh lebih tenang. Lin Sui duduk sebentar, lalu memutuskan untuk pulang. Zhao Chen khawatir Lin Sui berjalan sendirian di malam hari, jadi dia mengantarnya pulang. Di depan pintu rumah keluarga Lin, keduanya berlama-lama sebentar, berciuman dan menyentuh satu sama lain sepuasnya, sebelum akhirnya berpisah dengan berat hati. Setelah melihat Lin Sui memasuki rumah, Zhao Chen pergi dengan tenang. Kembali ke rumah, ia menyalakan laptopnya, menghubungkannya ke VPN, dan masuk ke forum kultivator. Begitu mengetahui luka-luka siluman rubah, Zhao Chen memerintahkan dalang untuk melakukan pemindaian menyeluruh terhadap siluman rubah dan menghubungkannya ke basis data daun informasi untuk menemukan metode penyembuhan. Ngomong-ngomong soal daun informasi ini, ia benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai warisan Wu Peng. Daun ini luar biasa kuat, bahkan mampu menyembuhkan mereka yang gagal melewati kesengsaraan. Zhao Chen bahkan menduga bahwa metode menghidupkan kembali orang mati dan mengembalikan daging ke tulang mungkin dapat ditemukan pada daun informasi. Untungnya, hanya Zhao Chen yang tahu tentang ini untuk saat ini. Begitu bocor, pasti akan menyebabkan guncangan hebat di seluruh dunia kultivasi. Dan siapa yang tahu apakah itu akan menjadi hal baik atau buruk. Zhao Chen masuk ke forum kultivator untuk mencari ramuan obat yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Selain menghukum setan rubah, kita juga harus menunjukkan kebaikan kepada mereka. Hanya dengan memadukan kebaikan dan ketegasan, hal itu dapat ditundukkan sepenuhnya. Login Zhao Cengang ke forum kultivator menggunakan akun Xiao Gui MM langsung menimbulkan sensasi. Tak terhitung banyaknya orang yang telah menunggu di forum, dengan penuh harap menantikan kemunculannya, bersorak dan bergegas mengeluarkan ponsel mereka untuk melapor kepada guru dan mentor mereka. "Tuan, gadis iblis kecil sedang online. Patriark, aku melihat gadis hantu kecil muncul di forum kultivator." "Ya, sekarang juga. Pemimpin sekte, cepat, pergi ke forum kultivator." Hantu kecil senior MM akhirnya muncul. Gara-gara insiden jimat naga harimau angin dan awan keluarga Yan, banyak sekali orang yang berkemah di forum kultivator selama 2 hari terakhir, berharap bisa menghubungi Zhao Chen begitu dia masuk dan memintanya untuk membantu meningkatkan teknik rahasia keluarga mereka. Para kultivator ini rela melakukan apa saja, berapapun bayaran yang mereka terima. Oleh karena itu, akun MM hantu kecil Zhao Chen menimbulkan sensasi ketika masuk ke forum kultivator. Zhao Chen tidak menyadari hal ini. Setelah masuk ke forum, ia memasuki pasar hantu raksasa dan mencari ramuan obat yang dibutuhkannya. "Coba kulihat, yang pertama adalah pasir malam kelelawar roh." "Oh, ternyata ada 1, untung saja. Ada 3 penjual? Oke, aku akan meninggalkan pesan untuk masing-masing penjual, lalu memilih yang harganya paling masuk akal." Zhao Chen sangat senang karena langsung menemukan ramuan obat yang dibutuhkannya.
dan ia segera meninggalkan pesan di bawah postingan tersebut untuk menanyakan harganya. Setelah mengirimkan balasan pertanyaan harga, ia terus mencari bahan obat lainnya, seperti akar peoni merah yang berlumuran darah dan bunga safflower. Ini semua adalah materi spiritual yang sangat langka, tetapi dia benar-benar beruntung hari ini, karena dia benar-benar memiliki semuanya. Tidak, harusnya dikatakan bahwa siluman rubah itu beruntung. Zhao Chen membalas setiap daftar ini dengan pertanyaannya tentang harga. Setiap kali Zhao Chen meninggalkan pesan menanyakan harga, ia langsung mencari herba obat lain tanpa berlama-lama di halaman tersebut. Ia menduga penjualnya mungkin sedang tidak online, dan terus-menerus di halaman itu tidak akan langsung mendapat balasan. Jadi sebaiknya ia segera menanyakan harga semua herba tersebut. Tanpa sepengetahuannya, penjual itu muncul begitu ia meninggalkan pesan menanyakan harga, sambil berteriak kegirangan, "Hantu kecil membeli barangku." Dan dengan gembira memberikan penawaran harga. Reaksi ini, perilaku ini, persis seperti seorang selir di istana yang telah menerima kasih sayang kaisar. Setelah menyerahkan tawaran mereka, orang-orang ini tetap terpaku pada laman web tersebut, terus-menerus menyegarkannya, dengan cemas menanti respons, sama sekali tidak menyadari bahwa Zhao Chen telah menutup laman tersebut. Di bagian obrolan santai dunia bela diri, para kultivator juga mendiskusikan masalah ini. Apakah hantu kecil senior sedang membeli tanaman obat dalam jumlah besar? Apa rencananya? Mereka pasti berencana untuk menyempurnakan pil, tapi ada beberapa bahan yang kurang. Pasir malam kelelawar roh, peoni merah penangis darah, bunga merah infus es. Kebanyakan ramuan obat ini untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis darah. Mungkinkah hantu kecil senior sedang membuat semacam pil penyembuh? Jenis cedera apa yang membutuhkan ramuan obat berkualitas tinggi seperti itu? Mungkinkah itu cedera yang diderita saat mencoba menyembuhkan diri dari kesengsaraan yang gagal? Memang ada orang-orang cakap di forum kultivator yang benar-benar menebak tujuan Zhao Chen. Sayangnya, orang dengan ID Liu Xia Jinxian justru mendapat ejekan dan sarkasme dari orang lain segera setelah ia memposting balasannya. Apa kau orang bodoh yang dikirim monyet? Gagal melewati masa kesengsaraan berarti kau akan hancur total, meskipun kau tidak mati. Ramuan atau pil ajaib sebanyak apapun tidak akan membantu. Pengobatan untuk luka yang diderita selama masa sulit yang gagal? Idemu benar-benar liar. Kenapa tidak bilang saja itu obat yang bisa menyelamatkan seseorang dari ambang kematian? Liu Xia Jinxian yang malang. Meskipun tebakannya benar, diejek oleh semua orang dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia bahkan merasa pemikirannya terlalu sederhana dan aneh. 7 atau 8 menit kemudian, Zhao Chen meninggalkan komentar yang menanyakan harga di bawah semua postingan yang menjual ramuan obat yang dibutuhkannya. Awalnya dia berniat meninggalkan forum, tapi entah kenapa, dia malah mengklik postingan pertama yang menanyakan harga dan bergumam, "Coba lihat apa ada yang balas. Kalau ada, aku mau beli beberapa kalau bisa." Hah? Ada apa ini? Zhao Chen melihat bahwa pertanyaannya tentang harga telah terjawab. Penjual itu berkata dengan antusias, "Senior, suatu kehormatan bagi saya bahwa Anda menyukai tanaman obat yang saya jual. Saya sama sekali tidak akan menerima uang sepeser pun. Tidak sepeser pun. Jika Anda membutuhkannya, saya akan segera mengirimkannya ke forum kultivator, dan mereka akan mengirimkannya kepada Anda. Tentu saja, jika Anda merasa sangat tidak enak dan bersikeras memberi saya kompensasi, silakan bersusah payah membantu saya mengembangkan teknik kultivasi. Semua ini tipuan. Benar-benar tipuan." Zhao Chen terkekeh kecut. Dilihat dari ucapan orang ini sebelumnya, dia memang berpikir akan memberikannya secara gratis. Tetapi kemudian, pada akhirnya, keadaan berubah secara tak terduga. Tidak bisakah orang-orang lebih tulus dan tidak terlalu manipulatif? Sambil menggelengkan kepala, Zhao Chen mengirim pesan pribadi kepada pihak lain, memberikan akun Kiki miliknya yang terdaftar khusus, dan meminta mereka untuk menambahkannya ke obrolan pribadi. Ia kemudian memeriksa beberapa herba lain yang telah ia tanyakan harganya, dan mendapati semua penjual telah membalasnya. Balasan-balasan ini, sebagian langsung dan sebagian lagi bijaksana, semuanya memiliki pesan inti yang sangat konsisten. Mereka tidak menginginkan ramuan obat, bahan, ramuan ajaib, atau artefak ajaib. Mereka hanya menginginkan bantuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan teknik rahasia. Zhao Chen merasa geli sekaligus jengkel. "Hai semuanya, apa kalian bercanda? Aku di sini untuk membeli jamu, bukan untuk memanfaatkan kalian." Dalam pandangan Zhao Chen, orang-orang yang meminta bantuannya untuk menyempurnakan dan meningkatkan mantra mereka hanya membiarkannya memanfaatkan mereka. Karena setelah mantra tersebut disempurnakan dan ditingkatkan, ia belum tentu menguasainya, tetapi setidaknya ia memiliki metode terperinci untuk berlatih dan menggunakannya. Terlebih lagi, dilihat dari teknik jimat yang diberikan keluarga yang sebelumnya, ia dapat menyimpulkan bahwa apa yang diberikan orang-orang ini pastilah teknik rahasia yang bermutu tinggi dan kuat. Sekalipun barang-barang ini cacat, mereka sangat berharga dalam dunia budidaya dan dihargai dan tidak diperlihatkan kepada orang lain. Mengonsumsi tanaman obat lain dan bahkan mempelajari teknik rahasia berharga milik orang lain itu sungguh tidak adil. Sambil menggelengkan kepala,
Zhao Chen bergumam, lupakan saja, kita beri mereka nomor Kiki dulu dan bicara detail di Kiki. Coba tukar bahan obat ini dengan uang, pil, atau alat sihir. Saat berbisnis, kita harus jujur dan adil, dan kita tidak boleh menipu orang. Dia mengirim pesan pribadi kepada masing-masing orang tersebut, memberi mereka akun Kiki alternatifnya. Setelah keluar dari forum kultivator, Zhao Chen masuk ke akun Kiki alternatifnya. Begitu masuk, ia mendengar serangkaian notifikasi permintaan pertemanan. Ketika ia mengekliknya, ia melihat semua permintaan tersebut memiliki pesan yang sama. Halo senior, saya menjual XXX herbal. Mohon tambahkan saya sebagai teman dan beri saya dukungan. Zhao Chen menerima semua permintaan pertemanan. Lalu ia melihat semua orang mengiriminya pesan. Komputernya terus berbunyi bip dan hampir mati. Dia segera mengirim pesan kepada semua orang, memberitahu mereka untuk diam dan menunggu dia mengunjungi mereka satu persatu. Tidak, tujuannya adalah untuk menghubungi mereka. Para penjual semuanya patuh. Setelah menerima pesan, mereka langsung diam dan menunggu Zhao Chen memilih kartu. Zhao Chen dengan santai mengklik akun Kiki yang diberi label menjual bunga peoni merah berlumuran darah. Foto profil orang ini bahkan mirip Hermione dari Harry Potter. Zhao Chen terdiam. Kau seorang kultivator. Kenapa kau tertarik pada novel sihir fiksi? Tapi karena ini bisnis, bukan hobi, dia langsung ke intinya dan bertanya, berapa harga peoni merah penangis darahmu? Pihak lain langsung menjawab, senior, bukankah sudah kubilang? Aku tidak mau uang. Aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk meningkatkan dan menyempurnakan teknik rahasiaku. Zhao Chen menjawab, aku tidak ingin memanfaatkanmu. Bagaimana kalau begini? Kalau kau tidak mau uang, aku akan memberimu beberapa pil? Pil Ki pemurni atau pil Ki kondensasi keduanya boleh. Kalau kau tidak mau pil, artefak magis juga boleh. Niatnya baik, tetapi yang mengejutkannya, lawan bicaranya panik setelah melihat pesannya dan buru-buru menjawab, senior, bagaimana mungkin kau memanfaatkanku? Kau jelas-jelas membantuku. Aku tidak menginginkan uang, pil, atau artefak magis. Aku hanya ingin kau membantuku mengembangkan dan menyempurnakan teknik rahasia. Ah, aku mengerti. Apakah kau merasa ramuan ini saja tidak cukup untuk menjamin usahamu dalam mengembangkan dan menyempurnakan teknik ini? Kalau begitu, sebutkan harganya. Uang, material, pil, atau artefak magis semuanya bisa diterima. Zhao Chen terdiam. Siapa yang membeli dan siapa yang menjual barang ini? Anda memberi saya ramuan obat, dan sekarang Anda ingin memberi saya uang, bahan, pil, atau artefak ajaib? Apakah kamu bercanda? Kau benar-benar ingin aku meningkatkan dan menyempurnakan teknik rahasiamu? Apa kau tidak takut aku akan mempelajarinya? Dia menggelengkan kepala dan mengetik, kamu perlu memikirkannya. Kalau kamu memberiku teknik rahasia untuk memperbaiki dan menyempurnakannya, aku mungkin akan mempelajarinya. Pihak lain menjawab dengan cepat, jelas-jelas sudah mempertimbangkan pertanyaan ini senior. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Sejujurnya, teknik rahasia ini masih belum lengkap. Jika tidak bisa diperbaiki dan disempurnakan, teknik ini sama sekali tidak bisa digunakan. Jadi, meskipun kamu mempelajarinya dan bahkan mengajarkannya kepada orang lain, tidak masalah. Setidaknya saya bisa mempelajarinya dan menggunakannya, yang jauh lebih baik daripada membiarkannya membusuk di tangan saya. Bagaimana menurutmu? Zhao Chen kehilangan kata-kata, bingung harus menjawab apa. Ia hanya bisa mengirim pesan, biar kupikirkan, sebelum meninggalkan orang itu dan bertanya kepada yang lain. Namun, setelah beberapa pertanyaan, tampaknya orang-orang ini telah membuat kesepakatan sebelumnya. Mereka tidak menginginkan uang, pil, jimat, alat sihir, atau apapun. Mereka bersikeras agar Zhao Chen membantu mereka meningkatkan dan menyempurnakan teknik rahasia mereka. Lebih lanjut, mereka semua bersedia menambahkan imbalan yang besar untuk pembayaran Zhao Chen di atas ramuan obat tersebut. Meskipun Zhao Chen secara eksplisit menyatakan bahwa ia akan mempelajari teknik rahasia yang mereka berikan dan membagikannya kepada orang lain, orang-orang ini sama sekali tidak peduli. Mereka hanya meminta agar ia tidak mengunggahnya secara publik di forum kultivator. Memberikannya kepada murid atau junior mereka secara pribadi tidak masalah. Menghadapi situasi ini, apalagi yang bisa dikatakan Zhao Chen? Dia sudah menyampaikan maksudnya dengan cukup jelas dan langsung. Tetapi para kultivator ini masih menangis dan memohon padanya untuk memberikan teknik rahasia, dan bahkan membawakannya obat-obatan dan hadiah tambahan. Kalau dia menolak lagi, itu bukan lagi kebajikan, itu kebodohan. Karena dia telah melakukan semua yang dia bisa dan tidak akan merasa bersalah, Zhao Chen menyetujui persyaratan transaksi mereka. Kelompok kultivator itu sangat gembira. Mereka bersorak kegirangan dan mengirimkan teknik rahasia yang telah mereka persiapkan sebelumnya kepada Zhao Chen dalam bentuk dokumen. Mereka juga meninggalkan pesan, kami akan segera mengirimkan ramuan obat yang Anda butuhkan, beserta hadiah tambahannya, ke forum kultivator, dan mereka akan meneruskannya kepada Anda. Mengenai teknik rahasia kami, mohon bantu kami menyempurnakannya ketika Anda punya waktu. 3 hingga 5 bulan tidaklah terlalu cepat,
dan 3 hingga 5 tahun tidaklah terlalu lama. Setelah menerima semua dokumen, Zhao Chen menutup gigi. Melihat teknik-teknik rahasia yang pernah menyebabkan pertumpahan darah di dunia kultivasi dan dihargai oleh banyak keluarga dan sekte, dia mendesah geli. Kesepakatan ini sungguh aneh. Setelah menyampaikan beberapa keluhan, Zhao Chen menginstruksikan sang dalang pindai ke 7 dokumen ini dan buat tambahan serta perbaikan. Suara mekanis sang dalang langsung bergema di benaknya, ya, Tuan. Memindai, belum lengkap dan sudah diperbaiki. Selama waktu ini, dia mematikan komputernya dan mandi. Hari ini aku bertarung sengit dengan Aoyin dan Flying Yaksha, dan merangkak melewati selokan. Tak hanya berkeringat, aku juga berlumuran debu, jadi aku benar-benar kotor. Setelah mandi dan berganti pakaian kering, sang dalang telah menyelesaikan dan menyempurnakan 7 teknik rahasia. Teknik-teknik rahasia yang belum lengkap ini, meskipun membingungkan banyak sekte besar di dunia kultivasi dan meresahkan banyak ahli selama bertahun-tahun, semudah soal aritmatika dibandingkan dengan warisan yang ditinggalkan Wu Peng. Sang dalang hanya menghabiskan sekitar 10 menit untuk menyelesaikan dan menyempurnakan semuanya. Jika kultivator lain tahu tentang kecepatan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Cepat sekali, gila sekali. Meskipun ketujuh teknik rahasia telah disempurnakan dan disempurnakan, Zhao Chen tidak terburu-buru memeriksanya. Ia malah pergi ke kamar Zhao Ling terlebih dahulu, membantu gadis itu memeriksa pekerjaan rumahnya, menyuruhnya tidur lebih awal, lalu pergi ke kamar kucing putih. Ruangan ini dulunya adalah gudang. Setelah Zhao Chen menyewa rumah itu, ia mengubahnya menjadi villa kucing putih, yang penuh dengan berbagai macam pohon kucing, mainan, dan sejenisnya. Namun, kucing putih itu tampaknya tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Ia lebih suka tinggal di ruang tamu hampir sepanjang waktu. Ketika Zhao Chen mendorong pintu dan masuk, kucing putih itu masih memukuli setan rubah. Iblis rubah malang itu, yang sama sekali tidak memiliki kemuliaan rubah berekor 9 dan aura dominan iblis surgawi, tampak sangat menyedihkan. Melihat Zhao Chen masuk, ia mencoba memohon belas kasihan, tetapi hanya bisa tergagap dan tak bersuara. Baru kemudian Zhao Chen menyadari bahwa mulutnya disumbat tikus mainan oleh kucing putih itu. Zhao Chen melambaikan tangannya, menghentikan siksaan kontrak jiwa terhadap iblis rubah, membuatnya langsung merasa jauh lebih baik. Ia lalu berkata kepada kucing putih itu, "Sudah cukup, kita berhenti di sini. Kalau berani berbuat salah lagi, kau boleh menghukumnya lagi." Kucing putih itu mendengarkan Zhao Chen dan berhenti memukuli siluman rubah. Ia bahkan menggunakan cakarnya untuk menggali tikus mainan yang dimasukkan ke dalam mulut siluman rubah. Siluman rubah itu akhirnya bebas. Ia membungkuk berulang kali kepada Zhao Chen, terengah-engah, dan berkata, "Terima kasih, Guru, karena telah memaafkan saya. Hati Mu seluas lautan. Kamu tidak belajar apapun yang bagus, tapi kamu sudah menguasai sanjungan dan menjilat." Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mulai hari ini, kamu dan Xiaobai akan tinggal di kamar ini bersama. Kamu boleh menggunakan semua yang ada di sini. Kamu boleh makan makanan kucing, ikan kaleng, dan sebagainya. Satu hal saja kamu tidak boleh menindas Xiaobai. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena akan menghukummu lagi." Setan rubah hendak menangis. "Aku menindas kucing putih? Aku akan menghindarinya seperti menghindari wabah. Lagi pula, aku ini roh rubah, dan anggota klan rubah berekor 9 yang terkenal. Kau benar-benar ingin aku makan makanan kucing? Ikan kaleng? Apa kau bercanda? Aku bukan kucing. Apa aku tidak punya harga diri?" Meski dipenuhi rasa frustrasi dan ketidaksenangan, iblis rubah itu tak berani bicara. Pelajaran pahit yang telah dipelajarinya sebelumnya masih membekas di benaknya. Mata kecilnya melirik ke sana kemari, ia segera memikirkan cara untuk meminta makanan yang lebih baik. Zhao Chen berjalan mendekat, membuka kantong makanan kucing, menuangkan semangkuk penuh ke dalam mangkuk makanan, lalu membuka 2 kaleng ikan dan meletakkannya di sebelahnya. Aroma makanan kucing dan ikan kaleng membuat mulut iblis rubah berair. Makanan kucing dan ikan kaleng ini wanginya enak banget. Ya sudahlah, aku makan sedikit dulu untuk mengisi perutku. Nanti aku cari kesempatan untuk membuat anak ini memperbaiki pola makanku. Setan rubah menghibur dirinya dalam hati, lalu melesat mendekat, sambil memakan sesuap makanan kucing dan sekaleng ikan dengan lahap. Zhao Chen mendecak lidahnya takjub. "Aku tidak menyangka kamu begitu menyukai makanan kucing dan ikan kaleng ini. Aku khawatir kamu tidak akan menyukainya." "Nah, bagus sekali. Semua makanan kucing dan ikan kaleng ini tidak akan terbuang sia-sia. Tidak akan menyia-nyiakan apapun. Apa maksudmu?" Si rubah iblis mendongak dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Zhao Chen menjawab, "Pacarku membelikan makanan kucing dan ikan kaleng ini untuk Xiaobai, tapi sayangnya Xiaobai tidak menyukainya, jadi mereka teronggok di sini. Awalnya aku berencana untuk membawanya keluar untuk memberi makan kucing-kucing liar di lain hari. Karena kamu menyukainya, semuanya milikmu." Gila. Mendengar hal ini, siluman rubah terkejut pada awalnya, lalu bulunya hampir meledak. "Apa maksudmu? Bahkan kucing pun tidak mau makan ini,
Dan kau memberikannya padaku? Aku rubah berekor 9. Garis keturunanku berkali-kali lipat lebih unggul daripada kucing bodoh ini. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Namun pada akhirnya ia tidak berani memberontak, karena ia melihat kucing putih mengangkat kakinya. Cakar-cakar kecil berbulu itu merupakan simbol kelucuan di mata Zhao Chen, Lin Sui, Zhao Ling dan yang lainnya, tetapi di hati siluman rubah, mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Ia telah mengalami trauma akibat cakaran kucing putih. Baiklah, makanan kucing saja, ikan kaleng saja, pokoknya rasanya tidak buruk, saya terima saja ini untuk sekarang, dan nanti saya cari kesempatan untuk mengadu pada anak ini. Karena tidak punya pilihan lain, siluman rubah harus menyerah dan menerima kenyataan yang memalukan. Ia hanya penasaran dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, si putih kecil? Tidak, maksudku Tuan Putih, apa yang biasanya dimakannya? Awalnya, iblis rubah ingin memanggil Xiao Bai seperti Zhao Chen, tetapi tiba-tiba, begitu nama itu keluar, kucing putih itu mengangkat cakarnya dan melambaikannya, ancaman yang sudah jelas terlihat. Maka, ia pun segera mundur dan mengganti namanya. Namun, iblis rubah itu tidak merasakan mundur. Ia menghibur diri, aku tidak takut pada kucing terkutuk ini. Aku hanya berpura-pura lemah. Ya, berpura-pura lemah. Inilah strategiku. Setelah aku berhasil melumpuhkan kucing terkutuk ini, aku akan mengalahkannya secepat kilat. Mari kita lihat apakah ia berani bersikap sombong dan memukulku lagi. Ya, itu dia. Zhao Chen tidak pernah menyangka bahwa siluman rubah ini ternyata adalah seorang ratu drama, yang langsung menampilkan drama psikologis yang rumit. Dia melirik kucing putih itu dan berkata, kucing putih kecil biasanya memakan semua jenis hewan hidup yang ditangkapnya sendiri. Mendengar hal itu, siluman rubah menjadi semakin tertekan. Kucing memakan mangsa hidup, tetapi iblis rubah berekor 9 ini hanya bisa mengunyah makanan kucing. Astaga, siapa yang kucing dan siapa yang iblis rubah? Ia juga ingin menangkap mangsa hidup, tetapi sayangnya, mengingat kondisi fisiknya saat ini, ia tidak dapat menangkap satupun. Jika tidak, ia tidak akan memancing Aoin untuk menandatangani kontrak jiwa dengannya, lalu berkeliling menangkap orang hidup untuk dijadikan obat. Zhao Chen memberikan beberapa instruksi lagi, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat kucing putih menjilati cakarnya, dua aliran air mata menggenang di mata iblis rubah-rubah lebih buruk daripada kucing. Di mana keadilan? Kembali ke kamar tidurnya, Zhao Chen menyalakan dupa yang menenangkan, lalu membuka daun informasi untuk melihat 7 teknik rahasia yang telah ditingkatkan. Berisi 2 formula pil, sebuah buku tentang pembuatan artefak magis, serangkaian teknik menggambar jimat, 2 metode kultivasi, dan 1 mantra. Zhao Chenxian pergi ke bagian pil untuk melihat formula pil. Ada 2 resep, satu disebut Pei Yuan dan lainnya disebut Chun Jing Wan. Dari segi kualitas, kedua pil ini adalah yang terbaik di dunia budidaya saat ini. Setelah disuplemen dan ditingkatkan, efeknya jauh lebih unggul dari sebelumnya. Saya tidak berani bilang 2 kali lipat, tetapi tetap saja ada peningkatan 60 hingga 70%. Khasiat Pei Yuan dan adalah untuk memperkuat fondasi, menyehatkan sumber, dan mengokohkan dasar. Dalam perjalanan kultivasi, fondasi yang kokoh sangatlah penting. Jika fondasinya tidak stabil, seluruh struktur dapat runtuh, yang dapat menyebabkan situasi seperti penyimpangan ki atau kerasukan setan. Pil esensi bergizi dapat secara efektif mencegah kecelakaan ini. Selain itu, tidak seperti pil penguat fondasi biasa, pil ini tidak hanya memperkuat fondasi tetapi juga menutrisi energi vital, meningkatkan penyerapan energi spiritual, dan mempercepat transformasinya menjadi ki. Memperkuat fondasi sekaligus meningkatkan kultivasi efeknya sungguh fenomenal. Tak heran jika orang yang memiliki formula tak lengkap ini memohon bantuan Zhao Chen untuk menyempurnakan dan menyempurnakannya. Dengan ramuan ini, meskipun kultivasi tidak akan meroket, ia dapat meningkat secara stabil dan pesat. Yang terpenting, tidak ada batasan dalam penggunaan ramuan ini. Terlepas dari tingkat budidaya seseorang, produk ini aman dikonsumsi tanpa efek samping toksik. Selain itu, Information Leaf juga menyediakan formula bernama Xiao Pei Yuan dan yang terbuat dari herba obat umum. Meskipun khasiatnya jauh lebih rendah daripada Pei Yuan dan, formula ini dapat dikonsumsi oleh orang biasa dan memiliki efek memulihkan energi vital, meningkatkan kekebalan tubuh, dan memperbaiki fungsi tubuh. Formula ini sangat efektif dalam pencegahan dan pengobatan kondisi kesehatan yang tidak sehat. Dibandingkan Pei Yuan dan, Chun Jing Wan memiliki fungsi yang lebih unik. Fungsinya untuk membuang kotoran dan membuang ampas dari tubuh. Bagi para kultivator, hal terpenting adalah mengolah tubuh bawaan. Memiliki tubuh yang terbentuk secara alami, seseorang memasuki alam keabadian duniawi, memperoleh kualifikasi untuk berhubungan dengan dan memahami asal-usul dunia. Meskipun Zhao Chen telah memasuki tahap jinjing dari alam bawaan, ia masih membutuhkan 2 alam utama lagi untuk mengolah tubuh bawaan bigu dan pernapasan janin. Hal terpenting dalam mencapai tubuh yang berbakat secara alamiah adalah membuang semua kotoran dari dalam tubuh. Dalam kehidupan, baik bernapas,
makan, minum, atau bahkan menyerap energi spiritual langit dan bumi melalui praktik spiritual, meminum ramuan, atau berobat, manusia menyerap baik zat-zat esensial maupun zat-zat pengotornya. Justru karena zat-zat pengotor inilah manusia jatuh sakit dan menua. Sebagian produk limbah ini dikeluarkan dari tubuh melalui metabolisme, tetapi sebagian lainnya tetap berada di organ dalam. Seiring waktu, produk-produk tersebut terakumulasi dalam jumlah yang mencengangkan dan menjadi sangat mendarah daging, sehingga sulit untuk dihilangkan. Pada titik ini, beberapa teknik rahasia atau ramuan seperti pil pelestari esensi akan dibutuhkan. Dalam arti tertentu, pil pelestari esensi dan pil pemurni Qi agak mirip, tetapi pil pelestari esensi lebih komprehensif. Ini karena pil pemurni Qi hanya memurnikan Qi, sementara pil pelestari esensi membersihkan semua kotoran dan limbah. Tentu saja, sebaiknya keduanya digunakan bersamaan untuk mencapai efek sinergis yang lebih besar daripada gabungan masing-masing. Seperti pil Peiyuan, pil Chunjing tidak memiliki batasan penggunaan. Siapapun dapat menggunakannya, bahkan orang biasa. Tentu saja, akan terlalu boros jika orang biasa menggunakan pil ini. Beberapa ramuan spiritual dapat diganti dengan ramuan biasa. Meskipun khasiatnya akan berkurang, itu sudah cukup untuk orang biasa. Zhao Chen sangat gembira, menggosok-gosokkan kedua tangannya dan tertawa. Pil yang luar biasa. Keduanya sangat bagus untuk alkimia. Kita harus memproduksinya dalam jumlah besar. Bukan hanya aku yang bisa menggunakannya, tapi Lin Sui, Zhao Ling, orang tua dan kerabatku, juga Bo Maiden dan Li Chenghao semuanya bisa menggunakannya. Bahkan Zhao Mei pun bisa menyerap khasiat obatnya. Mereka benar-benar obat yang luar biasa untuk kultivasi. Meski hanya 2 pil ini yang bagus, aku sudah meraup untung besar. Ia kemudian menambahkan, selain itu, kedua pil ini dapat diganti dengan ramuan obat biasa yang mengandung bahan spiritual. Saya dapat membawa formula ini ke pabrik farmasi dan meminta Fang Yi memproduksinya secara massal, menambahkan 2 produk baru ke dalam dupa penenang, pil peningkat gairah pria, dan pil kecantikan bergizi yang sudah ada untuk memperkaya rangkaian produk. Dengan penuh kegembiraan, Zhao Chen memanggil baskom berbentuk tanduk dan wadah pencicip kotoran dari tempat tinggal hantu. Setelah ditundukkan oleh Zhao Chen, kedua roh jahat itu menjadi bawahan Zhao Mei dan ditugaskan untuk bekerja di kediaman hantu, seperti membuat artefak, menggambar jimat, dan menyiapkan obat-obatan. Tugas-tugas ini awalnya menjadi tanggung jawab Zhao Mei, tetapi kepribadiannya yang gelisah membuatnya tidak mungkin untuk tenang dan mengelolanya. Jadi, ia menyerahkan semuanya kepada Jiao Guanshu dan Gou Chang. Hanya Luo Xinfu yang tidak diberi tugas apapun karena lukanya belum sembuh. Mengetahui identitas khusus Zhao Mei, dan dengan berkah tambahan dari sifat Buddhisnya, kedua roh jahat itu tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Zhao Chen menyerahkan formula pil kepada Jiao Guanshu dan Gou Chang, lalu menginstruksikan mereka ambil jiwa-jiwa pengembara dan, mulai hari ini, cobalah membuat kedua jenis pil ini. Jiao Guanshu dan Gou Chang melirik formula pil itu. Wajah mereka menunjukkan kesulitan, dan berkata, Guru, kedua pil ini terlalu sulit dibuat oleh jiwa-jiwa pengembara itu. Zhao Chen melambaikan tangannya untuk menyela mereka. Berkata, jika sulit, belajarlah dan berlatihlah lebih banyak. Jangan takut gagal. Aku akan menyediakan banyak materi untukmu. Tentu saja, kalian juga harus belajar dari kegagalan kalian. Setelah setiap kegagalan, kalian harus mendapatkan sesuatu dan berkembang. Aku tidak berharap kalian bisa langsung membuat kedua pil ini. Aku akan memberimu banyak waktu untuk menguasai metodenya. Mendengar ini, Jiao Guanshu dan Gou Chang menghela napas lega dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berlutut di hadapan Zhao Chen dan menjawab dengan lantang, "Baik, Tuan." Kemudian, sosok mereka berkedip dan mereka kembali ke kediaman hantu. Mereka memilih jiwa-jiwa pengembara yang cerdas dan berbakat yang pandai meracik obat dan mulai mencoba membuat pil Peiyuan dan pil Chunjing. Zhao Chen, di sisi lain, mengalihkan perhatiannya ke bagian teknik kultivasi. 2 teknik baru yang muncul di sini adalah Sutra Hati Penyihir Surgawi dari aliran sihir dan Teratai Emas Api Penyucian Agama Buddha. Sutra Hati Penyihir Surgawi konon diciptakan oleh seorang tokoh sakti dari aliran sihir kuno, dan bahkan lebih hebat daripada teknik sihir yang dilihat Zhao Chen di rumah keluarga Ying. Meskipun ia tidak bisa menggunakan teknik ini, Zhao Ling bisa mempelajarinya. Zhao Chen segera pergi ke kamar Zhao Ling dan mengajarinya Sutra Hati Penyihir Surgawi, menginstruksikannya untuk mengolah teknik ini bersama dengan tubuh Dharma Penyihir Agung. Dengan pendekatan 2 cabang ini, kecepatan kultivasinya pasti akan menyamai Lin Sui, yang telah menerima bimbingan khusus. Teknik Buddha Teratai Emas Api Penyucian konon diciptakan oleh Ksitigarbha Bodhisattva. Tentu saja, klaim ini berasal dari dokumen yang ditulis oleh orang yang memintanya untuk menyempurnakan dan menyempurnakannya, bukan dari deskripsi di lembar informasi. Namun, teknik ini sungguh unik, menggabungkan energi hantu dan ajaran Buddha, yang sejalan dengan Ksitigarbha Bodhisattva, penguasa neraka. Zhao Chen juga tidak bermaksud mempelajari teknik ini, karena itu bukan jalan yang sama yang dia tempuh, tetapi sangat cocok untuk Zhao Mei.
Akan tetapi, Zhao Chen tidak serta-merta mewariskan teratai neraka kepada Zhao Mei, melainkan berencana menunggu hingga Zhao Mei menguasai Sutra Welas Asi Agung dengan sempurna terlebih dahulu. Formula pil dan metode kultivasinya keduanya sangat bagus, yang membuat Zhao Chen bersemangat menantikan mantra, jimat, dan artefak magis yang tersisa. Zhao Chen mengalihkan pandangannya ke bagian jimat dan menemukan jimat yang disebut Guntur Ilahi 9 Surga. Setelah melirik informasi yang diberikannya, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Astaga, jimat ini ternyata diciptakan oleh Lin Lingsu, pendiri sekte Shen Xiao. Beliau adalah seorang guru besar Tao, yang pernah dianggap sebagai guru abadi sejati dan guru nasional oleh Kaisar Huizong dari Song. Saya ingat pernah membaca beberapa buku sejarah yang mengatakan bahwa Lin Lingsu paling ahli dalam jimat petir. Saya yakin petir ilahi 9 langit ini pasti salah satu mahakaryanya. Setelah kesan pertamanya, Zhao Chen melanjutkan membaca deskripsinya jimat petir ilahi 9 surga dapat memanggil petir surgawi dari langit tertinggi untuk menyerang musuh, menjadikannya sangat kuat. Jimat ini memberikan kerusakan ganda kepada roh jahat dan mereka yang mempraktikkan ilmu jahat. Jika digunakan bersama jimat mantra tipe angin atau api, jimat ini memiliki efek sinergis. Guntur 9 surga. Seru Zhao Chen penuh semangat. Astaga! Meski tidak sekuat kesengsaraan petir, itu tidak jauh berbeda, kan? Sepertinya kekuatan jimat Guntur Ilahi 9 surga tidak kalah dari jimat angin dan awan naga harimau, dan bahkan mungkin lebih kuat. Dia benar sekali. Menurut standar evaluasi terkini di dunia kultivasi, kekuatan jimat Guntur Ilahi 9 surga seharusnya berada di level kelas 7, sedangkan jimat angin dan awan naga harimau berada di level kelas 6, yang mana satu tingkat lebih tinggi. Lebih spesifiknya, kekuatan satu jimat Guntur Ilahi 9 surga setidaknya setara dengan 3 jimat angin dan awan naga harimau. Jika bukan karena masih ada satu mantra dan satu artefak sihir yang tersisa untuk diperiksa, Zhao Chen pasti ingin segera mengambil jimat Guntur Ilahi 9 surga untuk menguji kekuatannya. Apalagi karena deskripsinya mengatakan bahwa jimat ini dapat meningkatkan efek mantra angin dan api jika digunakan bersamaan, ia sangat penasaran dengan metode peningkatannya. Pada akhirnya, Zhao Chen berhasil mengendalikan rasa ingin tahunya. Tidak perlu terburu-buru, belum terlambat untuk menggambar jimat setelah kamu selesai membaca teknik rahasia yang tersisa. Zhao Chen mengalihkan pandangannya ke bagian artefak magis di sebelahnya dan melihat informasi tentang artefak magis baru payung misteri surgawi, artefak magis pertahanan. Payung surgawi ini dapat bertahan melawan berbagai serangan, termasuk serangan magis dan fisik, dan juga memiliki efek menangkal racun. Payung ini bahkan dapat membantu menahan sebagian petir kesengsaraan yang harus diatasi seseorang saat naik ke alam transenden, menunjukkan betapa tingginya kemampuan bertahannya. Deskripsi mengatakan bahwa artefak ajaib ini dapat menahan serangan dari dewa terestrial, dan itu mungkin tidak berlebihan. Ia bisa menahan serangan dari makhluk abadi duniawi. Wow, luar biasa. Yang kubutuhkan saat ini adalah artefak sihir pertahanan. Dengannya, keselamatanku akan terjamin, dan bahkan jika aku menghadapi musuh kuat yang tak bisa kukalahkan, aku bisa mengandalkannya untuk menyelamatkan hidupku. Zhao Chen sangat gembira. Menurutnya, kemunculan payung rahasia surgawi itu seperti melempar arang di tengah cuaca bersalju. Dia sekarang memiliki artefak magis seperti cambuk angin dan petir dan manik tak kenal takut, tetapi semuanya berorientasi ofensif. Untuk bertahan, dia mengandalkan beberapa jimat pelindung. Benda-benda itu memang ampuh melawan serangan yang lebih lemah, tetapi tidak dapat menahan serangan yang lebih kuat dan akan hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Zhao Chen sedang mencari senjata sihir pertahanan yang layak di forum kultivator, tetapi belum menemukannya. Tanpa diduga, seseorang secara proaktif mengirimkannya senjata sihir pertahanan yang kuat hari ini. Ia sangat gembira. Kita harus memproduksi payung rahasia surgawi sesegera mungkin, dan membuat beberapa untuk melengkapi semua orang di sekitarku. Payung itu bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Kita benar-benar tak bisa hidup tanpanya. Zhao Chen dengan cermat memeriksa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat payung rahasia surgawi dan sangat terkejut karena ia memiliki bahan-bahan yang paling penting. Ia hanya kekurangan kalsedon dan koin 5 elemen yang telah diresapi dupa dan sihir. Besok aku akan pergi ke pasar barang antik. Kalsedon mudah ditemukan. Aku hanya perlu membeli setumpuk batu giok yang mengandung ki, dan aku bisa memurnikannya dari batu-batu itu. Tapi koin 5 elemen yang telah diresapi dupa dan sihir tidak mudah didapat. Zhao Chen sedikit mengernyit, merenung dan bergumam pada dirinya sendiri. Tak apa, aku akan pergi ke pasar barang antik besok. Kalau tak menemukannya di sana, aku akan mencarinya di forum kultivator. Kalau tak ada cara lain, aku akan minta bantuan Ninjia dan Cheng Haoyu. Mereka pasti bisa mengumpulkannya. Setelah mengesampingkan masalah payung surgawi untuk sementara, Zhao Chen mengalihkan perhatiannya ke teknik rahasia terakhir. Ini adalah teknik ajaib. Hah? Ini? Teknik pengendalian pedang? Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget saat melihat nama mantra itu. Kendali pedang. Ini adalah teknik terkenal dari game dan novel fantasi. Terbang dengan pedang,
Melukai musuh dengan pedang, semua teknik ini berasal darinya. Zhao Chen sudah lama ingin mempelajari teknik serupa. Tetapi sayangnya, ia baru bisa melakukannya hari ini. Ia tidak pernah menyangka akan mewujudkan keinginannya ini. Setelah sekilas membaca deskripsi teknik pengendalian pedang, Zhao Chen menyadari bahwa teknik ini tidak hanya dapat mengendalikan pedang, tetapi juga semua artefak magis dan bahkan benda biasa. Dalam hal ini, teknik ini cukup mirip dengan telekinesis. Setelah membaca pelatihan dan penggunaan teknik pengendalian pedang secara terperinci, Zhao Chen menyadari bahwa hakikat teknik ini adalah melepaskan ki keluar dan menggunakan ki sebagai perpanjangan tangan dan kaki untuk mengendalikan artefak dan objek magis. Bergantung pada kekuatan ki dalam tubuh dan tingkat kemahiran tekniknya, jarak proyeksi ki bervariasi. Awalnya, mungkin hanya 1 atau 2 meter, tetapi setelah ki cukup kuat dan teknik pengendalian pedang dikuasai dengan sempurna, seseorang dapat benar-benar mencapai apa yang dikatakan dalam mitos dan legenda pedang terbang yang membunuh seseorang dari jarak ribuan mil. Hebat sekali! Zhao Chen begitu gembira hingga tak bisa berhenti tersenyum. Awalnya, aku cuma mau beli ramuan penyembuh buat siluman rubah. Nggak nyangka, aku cuma keluar uang sepeser pun dan dapat 7 teknik rahasia gratis, masing-masing lebih canggih dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Identitas seorang master ternama sungguh berguna. Aku yakin setelah ke-7 teknik rahasia ini tersampaikan, status Little Ghost MM di dunia kultivasi akan semakin tinggi. Saat itu tiba, pasti akan ada lebih banyak orang yang datang kepadaku dengan berbagai macam teknik rahasia. Ya ampun, memikirkannya saja membuatku merasa luar biasa. Luar biasa. Zhao Chen dengan gembira menyenandungkan sebuah lagu kecil. Namun tak lama kemudian, dia mengerutkan kening lagi, karena dia memikirkan sesuatu yang sangat penting. Haruskah saya meninggalkan pintu belakang untuk semua teknik rahasia ini? Dia tidak tahu identitas atau karakter asli orang-orang yang meminta bantuannya untuk menyempurnakan teknik rahasia tersebut. Bagaimana jika suatu hari mereka bentrok dengannya dan menyerangnya dengan teknik-teknik canggih yang telah disempurnakannya? Bukankah akan sangat menyebalkan jika dia tidak punya cara untuk membalas dendam? Seperti kata pepatah lama, Anda seharusnya tidak tega menyakiti orang lain, tetapi Anda harus tega menjaga diri terhadap orang lain. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Zhao Chen memutuskan bahwa mulai sekarang, setiap teknik rahasia yang ditingkatkan dan disempurnakan akan menyertakan program pintu belakang. Program pintu belakang ini tidak akan memengaruhi penggunaan normal. Namun, jika seseorang menggunakan teknik rahasia ini untuk melawannya, ia dapat mengaktifkannya, sehingga teknik tersebut tidak efektif. Meninggalkan pintu belakang sangat sulit bagi kultivator lain, tetapi bagi Zhao Chen, itu sangat mudah. Karena dia punya kode curang ampuh warisan Wu Peng. Meninggalkan program pintu belakang demi teknik rahasia itu mudah, kan? Zhao Chen segera memberi perintah kepada dalang buatlah program pintu belakang untuk 7 teknik rahasia, dan metode aktivasinya idealnya harus sama. Program pintu belakang sedang dikembangkan. Suara kaku sang dalang terdengar. Zhao Chen tentu saja tidak akan hanya berdiri di sana menunggu. Ia menyingkirkan barang-barang di meja, mengeluarkan kuas jimat darah naga dan batu tinta, serta kertas jimat, tinta cinabar, dan bahan-bahan lainnya, lalu bersiap untuk mulai menggambar jimat guntur ilahi 9 surga. Ngomong-ngomong soal itu, kertas jimat dan tinta yang dibutuhkan untuk menggambar jimat guntur ilahi 9 surga berbeda dengan yang digunakan untuk jimat biasa. Kertasnya harus berkualitas tinggi, dan permukaannya harus ditaburi kristal Thundercloud yang dihancurkan. Bahan ini juga harus ditambahkan ke tinta cinabar. Jenis kristal ini terbentuk ketika petir menyambar kristal yang terbuka, menyebabkan mutasi pada struktur molekulnya. Dari luar, kristal ini tampak tidak berbeda dengan ametis biasa, tetapi mengandung kekuatan petir yang sangat murni, sehingga ideal sebagai pembawa untuk menahan dan mengaktifkan rune 9 langit ilahi petir. Di antara materi spiritual yang dibeli Zhao Chen sebelumnya, kebetulan ada kristal awan petir ini, dan jumlahnya cukup banyak. Ia segera mengambil sepotong dan hendak menghancurkannya menjadi bubuk. Pada saat inilah Zhao Chen mendengar suara kaku sang dalang program pintu belakang telah selesai. Cepat sekali, gumam Zhao Chen. Dari saat ia memberi perintah hingga pekerjaan selesai, bahkan tak butuh semenit pun. Untungnya, tidak ada yang tahu. Kalau tidak, pasti banyak yang ketakutan. Zhao Chen membuka lembar informasi dan melihat bahwa 7 teknik rahasia dengan program latar belakang ditempatkan dalam kategori baru. Nama setiap teknik rahasia diikuti dengan kata modifikasi untuk identifikasi. Setelah perbandingan yang cermat, Zhao Chen akhirnya mengidentifikasi program-program backend dalam 7 teknik rahasia tersebut. Sang dalang telah memodifikasinya dengan sangat baik. Bahkan kultivator yang paling kuat dan berpengetahuan pun tidak akan dapat mengenali program-program backend ini, hanya salah mengiranya sebagai bagian dari teknik rahasia. Terlebih lagi, mereka akan menganggapnya sebagai komponen inti yang krusial. Tak ada jalan lain. Warisan yang ditinggalkan Wu Peng jauh lebih unggul daripada yang saat ini dibudidayakan. Jangankan para kultivator, bahkan para abadi pun mungkin menyadari bahwa teknik-teknik ini telah diatur dengan program-program backend.
Metode untuk memulai program latar belakang juga sangat sederhana, segel tangan dan mantra dapat langsung menghancurkan artefak magis, membuat mantra tidak efektif, dan menyebabkan ramuan dan teknik kultivasi menghasilkan efek samping yang beracun. Setelah menghafal cetakan tangan dan mantra, Zhao Chen berpikir dalam hati. Setelah mendapatkan ramuan obat, aku akan menunda selama 2 atau 3 bulan sebelum menyerahkan teknik rahasia ini dengan program tambahan. Aku tidak akan membocorkan program tambahan ini, aku hanya akan mengaktifkannya jika seseorang menggunakannya untuk melawanku. Bersiap-siap selalu merupakan hal yang baik. Dia tidak bermaksud menyampaikan teknik rahasia ini terlalu cepat, karena akan menimbulkan kehebohan yang tidak perlu. Bahkan, jika dia menunda penyampaiannya selama 2 atau 3 bulan, tetap saja akan menimbulkan sensasi. Karena menyempurnakan dan meningkatkan teknik rahasia bukanlah tugas yang mudah. Jangankan 2 atau 3 bulan, bahkan 20 atau 30 bulan, atau bahkan 2 atau 300 tahun, tidak akan dianggap lama. Sayangnya, sebagian besar pengetahuan Zhao Chen tentang kultivasi berasal dari warisan Wu Peng, itulah sebabnya ia berpikir bahwa 2 atau 3 bulan sudah lama, karena Dalang hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikan dan menyempurnakan teknik rahasia ini. Mengesampingkan masalah 7 teknik rahasia untuk sementara waktu, Zhao Chen terus mempersiapkan penarikan jimat. Karena tidak memiliki alat penggiling lainnya, Zhao Chen hanya bisa mengeluarkan kendi dan alo apotek, lalu menggunakan kedua benda berharga ini untuk menghancurkan kristal awan petir dan menggilingnya menjadi bubuk halus. Untungnya, tidak ada kultivator lain yang menyaksikan kejadian ini. Jika tidak, bahkan jika dia tidak dipukuli, dia akan dimaki-maki dengan tuduhan membuang-buang sumber daya yang berharga. Guci dan alo alkemis adalah harta yang sangat berharga. Siapa yang tidak akan menghargainya? Bahkan saat menggunakannya untuk menggiling obat, mereka akan menanganinya dengan sangat hati-hati, enggan menggunakannya untuk ramuan yang agak keras sekalipun. Namun Zhao Chen justru menggunakannya untuk menggiling kristal awan petir. Itu batu langka yang lebih keras dari baja. Apa dia tidak takut merusak guci dan alo alkemis? Namun Zhao Chen tidak berpikir demikian. Menurutnya, peralatan ritual adalah alat yang memang dirancang untuk digunakan, betapapun berharganya. Jika Anda mendapatkan peralatan ritual yang bagus lalu menyimpannya sebagai benda berharga yang hanya boleh disimpan dan tidak digunakan, apa gunanya? Itu akan menjadi pemborosan yang sangat besar. Bahkan peralatan ritual yang paling berharga pun baru menunjukkan nilainya setelah digunakan. Kalau tidak, apa bedanya dengan vas atau mainan? Lagi pula, bahkan jika guci Buddha obat dan alu Buddha obat rusak, dengan silsilah Wu Peng dan daun informasi, beberapa metode perbaikan pasti bisa ditemukan. Jika memang demikian, apa yang perlu dikhawatirkan? Zhao Chen sangat kuat, dan dia sama sekali tidak peduli dengan pot dan alu obat, sehingga menimbulkan banyak suara. Untungnya, rumah itu kedap suara. Kalau tidak, tetangga pasti akan datang untuk protes. Beberapa menit kemudian, sepotong kristal awan petir dihancurkan dan digiling menjadi bubuk halus. Zhao Chen terkejut. Bubuk kristal awan petir yang dibuat dengan alu dan stopless apoteker tersebut ternyata mengandung kekuatan petir yang jauh lebih murni dan terkonsentrasi daripada sebelumnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah efek bonus yang dibawa oleh Apothecary Jar dan Apothecary Pestle. Hal ini mengejutkan Zhao Chen. Saya tidak menyangka bahwa guci dan alu ahli obat tidak hanya dapat meningkatkan khasiat herbal dalam pembuatan obat, tetapi juga memiliki efek penguatan dalam penggambaran jimat dan pembuatan artefak. Bagus sekali, mulai sekarang, saya akan menggunakan guci dan alu ahli obat untuk bahan apapun yang perlu dihancurkan atau digiling. Sejumlah besar alkemis meneteskan air mata. Haruskah sesombong ini? Haruskah sesombong ini? Setelah menyimpan stopless dan alu apoteker, Zhao Chen menaburkan bubuk kristal awan petir secara merata ke atas kertas jimat. Sekilas, kertas jimat yang awalnya berwarna kuning jerami itu tampak seperti terbungkus lapisan ungu, berkilau dan berkilauan, sungguh indah. Selanjutnya, Zhao Chen menggiling sisa bubuk kristal awan petir, memasukkannya ke dalam tinta cinabar, menambahkan air, dan mencampurnya dengan tinta. Begitu tintanya siap, Zhao Chen menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya, meraih kuas jimat darah naga, mencelupkannya ke dalam tinta, dan mulai menuliskan rune jimat guntur ilahi 9 surga di kertas jimat. Begitu ia mulai menulis, Zhao Chen merasakan ada yang tidak beres. Bukan saja menulis itu sulit dan berat, tetapi arus listrik yang kuat juga mengalir melalui saya. Kalau saja sihir Zhao Chen tidak berbasis pada petir, dan kalau saja dia sebelumnya tidak berkultivasi dengan menarik petir surgawi ke dalam tubuhnya ketika menolong wanita tulang melewati kesengsaraannya, ia memberikan tubuhnya toleransi tinggi terhadap petir, maka sengatan ini setidaknya akan membuatnya tidak dapat memegang pena, meski tidak melukainya. Menarik. Sepertinya kekuatan petir di jimat ini tidak bisa diremehkan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, semakin sulit rune tersebut digambar, semakin besar kekuatannya. Karena goresan pertama rune guntur ilahi 9 surga begitu sulit, kekuatannya pasti luar biasa. Zhao Chen menjadi semakin fokus dan penuh perhatian. Kuas jimat darah naga bergerak perlahan memulus di atas kertas jimat di tangannya.
Malam berlalu dengan cepat. Saat sinar matahari pagi masuk ke kamar tidur melalui jendela, Zhao Chen meletakkan kuas jimat darah naga. Dia tidak tidur sedikit pun sepanjang malam, menghabiskan waktunya menggambar jimat petir ilahi 9 surga. Waktu berlalu begitu cepat ketika kita fokus pada sesuatu, dan menggambar jimat adalah kegiatan yang membuat ketagihan. Menyaksikan rune berhasil digambar memang sangat memuaskan. Namun, gagal menggambar rune karena kesalahan memang membuat frustrasi dan memotivasi Anda untuk terus mencoba. Mentalitas ini mirip dengan bermain Flappy Bird, yang menjelaskan mengapa permainan yang tampaknya sederhana ini menjadi fenomena global beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia menghabiskan sepanjang malam menggambar jimat, dia hanya berhasil menggambar 2 jimat guntur ilahi 9 surga, dan gagal lebih dari 100 kali. Meski hanya dengan tingkat keberhasilan 1% atau 2%, Zhao Chen cukup puas. Jimat ini memang sulit digambar. Apalagi, ia masih pemula dan belum menguasai banyak aspek. Namun, ia yakin setelah benar-benar memahami cara menggambar jimat ini, ia bisa meningkatkan tingkat keberhasilannya hingga 20% atau 30%. Sekilas, tingkat keberhasilannya tampak agak rendah, tetapi jangan lupa, ini adalah jimat level 7. Tingkat keberhasilan 20% hingga 30% sungguh tak terbayangkan di dunia kultivasi saat ini. Banyak orang hanya mencapai tingkat keberhasilan 10% hingga 20% saat menarik jimat level 6. Meskipun begitu, jimat ini tetap dipuji dan disebut sebagai jimat tingkat master. Jika kabar tentang tingkat keberhasilan Zhao Chen yang tinggi dalam menggambar jimat tersiar, hal itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar di dunia kultivasi. Setelah menyimpan 2 jimat guntur ilahi 9 surga ke dalam cincin penyimpanannya, Zhao Chen juga memasukkan kuas jimat darah naga, kertas, tinta, dan bahan lainnya ke dalamnya. Dia harus pergi ke pabrik farmasi dan melihat-lihat pasar barang antik hari ini, jadi dia tidak bisa melanjutkan menggambar jimat. Kalau tidak, dia akan menghabiskan seharian untuk ini. Zhao Chen tidak menguji kekuatan jimat petir ilahi 9 surga, bukan karena ia tidak mau, tetapi karena tidak ada tempat yang cocok. Uji coba kekuatan jimat sebelumnya telah mengajarkannya satu hal: jimat tidak boleh diuji secara acak di daerah perkotaan yang ramai, karena akan mengundang banyak masalah yang tidak perlu. Ia akan menunggu beberapa hari, lalu mencobanya di tempat yang tenang dan sepi di pinggiran kota. Atau, ia bisa pergi ke rumah sakit terbengkalai kemarin. Ia meregangkan tubuhnya, dan persendiannya mengeluarkan bunyi pop, pop, pop yang lembut, seperti bunyi kacang kedelai panggang. Namun, setelah bergerak, otot-ototnya terasa jauh lebih rileks. Setelah itu, Zhao Chen tidak meninggalkan kamar tidur. Ia justru duduk bersila, menelan pil pemurni qi, dan mulai mengedarkan teknik menelan paus, menyerap energi spiritual di sekitarnya, memurnikannya, dan menutrisi tubuhnya untuk meningkatkan kultivasinya. Setan rubah di ruangan sebelah merasakan gelombang energi spiritual di sekitarnya dan tiba-tiba membuka matanya. Siapa yang berkultivasi di sini? Ya ampun, cara menyerap energi spiritual ini terlalu mendominasi. Tak kalah hebatnya dengan iblis abadi legendaris yang melahap matahari dan bulan. Tunggu, semua energi spiritual ini sepertinya mengalir ke ruangan sebelah. Mungkinkah guruku yang idiot ini sedang berkultivasi? Setan rubah itu hanya memikirkan apa yang dikatakannya sebelumnya. Tetapi kemudian, karena terkejut, ia pun mengatakannya. Kucing putih, yang sedang tidur di pohon kucing di dekatnya, langsung terbangun dan, sebelum sempat bereaksi, menerkamnya, melepaskan serangkaian pukulan dengan cakarnya. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah memanggilnya guru bodoh lagi. Dia guru yang agung, mulia, dan agung. Apa itu tidak apa-apa? Tolong berhenti memukulku. Berhenti mencakar wajahku. Si rubah menutupi kepalanya dengan kedua cakar kecilnya, merintih kesakitan dan memohon ampun dengan menyedihkan. Untungnya, kali ini kesalahannya tidak terlalu besar, dan ia segera menyadari kesalahannya dan bersikap baik dalam mengakuinya. Kucing putih itu memukulnya beberapa kali, lalu melepaskannya, melompat kembali ke tempat tidurnya sebelumnya, dan berbaring lagi dengan mata tertutup. Iblis rubah itu terengah-engah, berpikir dalam hati, kucing macam apa ini? Kucing ini benar-benar tak tahu malu. Kucing macam apa yang menindas iblis seperti ini? Tunggu saja, begitu aku mendapatkan kembali kekuatan iblisku, aku akan membuat mereka membayar penghinaan yang telah mereka derita beberapa hari terakhir ini 10 kali lipat. Mereka tak akan pernah mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Klan rubah berekor 9 memiliki bakat luar biasa dalam menilai situasi dan memperkirakan keadaan. Setelah beristirahat sejenak, siluman rubah itu bangkit dan menatap ruangan sebelah dengan tatapan kaget sekaligus ragu. Ada apa dengan anak ini? Dia memiliki beberapa siluman kuat di bawah komandonya, dan teknik kultivasi yang dia gunakan sungguh aneh. Dia melahap energi spiritual langit dan bumi. Apa dia tidak takut tubuhnya akan hancur? Atau mungkin meridian dan organ dalamnya mampu menahan energi spiritual sebesar itu? Kalau begitu, dia benar-benar mengerikan. Masa depannya tak terbatas. Suatu pikiran samar-samar muncul di benak siluman rubah, mungkin mengakui anak ini sebagai tuannya bukan hal buruk.
Zhao Chen berkultivasi selama lebih dari 1 jam. Hanya berhenti ketika efek pil Qi pemurnian habis. Ia memeriksa tubuhnya dan mengangguk puas. Setelah beberapa hari berkultivasi dan memulihkan diri, kultivasinya telah pulih hingga 80%, dan ia yakin dalam 2 hari lagi, ia akan pulih sepenuhnya. Saat keluar dari kamar tidur, ia mendapati Zhao Ling sudah bangun dan menyiapkan sarapan. Melihatnya keluar, ia tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu sibuk semalaman lagi, ya? Meskipun kamu punya dupa penenang, kamu tetap perlu istirahat. Mandilah dulu, lalu sarapan. Aku khusus membuat bubur ubi untuk membantumu mengisi kembali energimu." Oke. Zhao Chen mengangguk sambil tersenyum, lalu menyadari bahwa siluman rubah juga telah duduk di meja dengan seekor ayam di depannya, dan dia tak bisa menahan diri untuk mengangkat alisnya. Siluman rubah, yang ahli membaca pikiran orang, segera memahami pikirannya dan buru-buru menjelaskan, "Aku tidak menyihir adikmu. Dia membelinya untukku dengan sukarela. Aku sungguh tidak menyihirnya." Zhao Chen menatap siluman rubah, lalu Zhao Ling. Setelah memastikan siluman rubah tidak berbohong, barulah ia berkata, "Kenapa kau begitu gugup? Aku tidak akan menghajarmu." "Aku tidak percaya," pikir siluman rubah dalam hati. "Kalau aku benar-benar menyihir adikmu, kau pasti beruntung tidak menggantungku dan memukulku." Membayangkan aku, siluman rubah berekor 9 yang bermartabat, sudah jatuh sampai harus waspada bahkan saat makan ayam. Sungguh menyedihkan. Setelah Zhao Chen selesai mencuci piring, dia keluar dan sarapan bersama Zhao Ling. Bubur ubi yang harum dan acar sayuran segar yang dilumuri minyak cabai menciptakan sarapan sederhana yang sangat cocok dengan selera Zhao Chen. "Ngomong-ngomong, kakak, aku akan pergi keluar dengan teman-teman sekelasku hari ini, jadi mungkin aku tidak akan kembali untuk makan siang," kata Zhao Ling sambil mengunyah sepotong seledri acar. Zhao Chen mengangguk, "Silakan saja. Senang bisa lebih sering bergaul dengan teman-teman sekelasmu." Setelah beberapa saat, ia teringat sesuatu yang lain dan bertanya, "Oh ya, teman sekelas laki-laki atau perempuan?" "Dia teman sekelas perempuan." Zhao Ling memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal. "Bagus," kata Zhao Chen dengan sungguh-sungguh, "kamu masih muda, kamu harus memprioritaskan studimu." Ia baru saja mulai bicara ketika Zhao Ling memutar matanya ke arahnya. "Baiklah, aku tahu, kau tak perlu mengomel. Kakak, apa kau sadar kau jadi lebih cerewet daripada ibu? Beraninya kau bicara seperti itu pada saudaramu? Percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Berani-beraninya kau menggertakku? Akan kulaporkan pada kakak iparmu." Kakak beradik itu menyelesaikan sarapan mereka di tengah tawa dan celoteh. Zhao Ling membawa mangkuk dan sumpit ke dapur untuk dicuci. Zhao Chen ingin masuk dan membantu, tetapi ia mengusirnya. Di kampung halaman mereka, setiap kali Zhao Ling dan Shen Lijun pulang, mereka biasanya tidak mengizinkannya pergi ke dapur untuk membantu. Tak disangka, setelah tiba di Chengdu, Zhao Ling melanjutkan tradisi ini. Tak berdaya, Zhao Chen hanya bisa meninggalkan dapur dan duduk di sofa ruang tamu. Ia memberi isyarat kepada iblis rubah dan menginstruksikannya. "Mulai sekarang, ada beberapa hal yang perlu kau perhatikan. Pertama, ketika ada orang luar di sekitar, kau tidak boleh berbicara. Kau harus menyamar sebagai anjing rubah. Ayo, menggonggonglah seperti anjing untukku." Setan rubah itu dipenuhi kebencian, namun tak berani melawan perintah Zhao Chen. Pemukulan yang berulang telah memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Jadi, meskipun enggan, ia hanya bisa menahan rasa malunya dan menggonggong 2 kali seperti anjing. Tanpa diduga, Zhao Chen sangat tidak puas dengan hal ini dan menggelengkan kepalanya. Berkata, gonggongannya salah, bahkan tidak terdengar seperti gonggongan anjing. Pelajari lagi. Setan rubah berharap dia bisa menerkam Zhao Chen dan memberinya beberapa serangan. "Saya rubah berekor 9, bukan anjing, jadi tentu saja gonggongan saya tidak terdengar seperti anjing." Sayangnya, ia hanya memikirkan kata-kata itu dalam hatinya dan tidak berani mengucapkannya dengan lantang. Tak hanya itu, ia juga harus menuruti kata-kata Zhao Chen dan mengulanginya beberapa kali dengan patuh. Setelah beberapa kali koreksi, Zhao Chen akhirnya puas dengan gonggongannya, lalu menyuruhnya meniru anjing yang menjulurkan lidah dan mengibaskan ekornya. Si rubah pun pasrah pada nasibnya. Karena ia sudah belajar menggonggong seperti anjing, tak ada salahnya belajar menjulurkan lidah dan mengibaskan ekornya juga. Jadi kali ini, ia menirunya dengan cukup baik dan dengan cepat lulus ujian. Bagus sekali, ingatlah perasaan ini. Nanti, ketika ada orang luar di sekitar, berusahalah sebaik mungkin untuk memainkan peran anjing rubah dengan baik. Baiklah, berhentilah berwajah muram. Bersikaplah seperti aktor. Jika kau tampil bagus, aku akan memberimu hadiah besar. Zhao Chen menyadari ketidaksenangan siluman rubah dan berkata sambil tersenyum. Setan rubah melewatkan kata-katanya sebelumnya dan hanya bertanya, "Apa hadiahnya?" Zhao Chen menjawab, "Bagaimana kalau aku menyembuhkan lukamu dan memulihkan kekuatanmu?" Iblis rubah itu tetap diam, hanya mengerucutkan bibirnya. Jelas-jelas tidak percaya dengan kemampuan Zhao Chen.
Meskipun metode kultivasi Zhao Chen sudah sangat mengejutkannya pagi itu, metode itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyembuhan. Lagi pula, lukanya disebabkan oleh kesengsaraan yang gagal. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa bisa menyembuhkannya? Bahkan makhluk abadi duniawi pun tak berdaya. Zhao Chen merasakan kecurigaannya, tersenyum, dan tidak memberikan penjelasan. Beberapa hal sulit dipercaya hanya dengan kata-kata. Kita harus menunjukkan bukti konkret. Dia melanjutkan, kedua, kamu tidak boleh menggunakan ilmu sihir, ilmu gaib, atau ilmu menggoda tanpa izinku. Tidak masalah. Si iblis rubah dengan mudah menyetujui permintaan itu. Zhao Chen ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi terdengar ketukan di pintu. Ia bangkit untuk membukanya. Dan pada saat yang sama, ia tak lupa berkata kepada siluman rubah, ingat, kau sekarang anjing rubah, jangan ketahuan. Setan rubah itu menggerutu mengerti, dan kucing putih itu berjalan mendekat dan berbaring di sampingnya. Jelas berniat mengawasinya. Setan rubah itu merasa gelisah dan cukup gugup. Pada saat yang sama, Zhao Chen membuka pintu. 3 gadis muda, kira-kira seusia Zhao Ling, berdiri di luar pintu. Semuanya memancarkan energi dan vitalitas muda. Siapa yang kamu cari? Tanya Zhao Chen. Ketiga gadis itu terkejut pada awalnya, lalu bertanya dengan takut-takut, permisi, apakah ini rumah Zhao Ling? Ya, kalian pasti teman sekelasnya? Silakan masuk. Zhao Chen tersenyum dan mempersilakan ketiga gadis itu masuk rumahnya. Memperkenalkan diri, saya adik Zhao Ling, nama saya Zhao Chen. Ia lalu berbalik dan memanggil ke arah dapur, Zhao Ling, teman-teman sekelasmu sudah datang. Silakan suruh mereka duduk sebentar. Saya akan segera menyiapkan dapur. Suara Zhao Ling terdengar dari dalam dapur. Zhao Chen menanggapi dan mengundang ketiga gadis itu untuk duduk, lalu dengan hangat menawarkan buah dan minuman. Terima kasih, saudara Zhao. Ketiga gadis kecil itu menyapanya dengan sopan, lalu tatapan mereka tertuju pada kucing putih dan siluman rubah. Keduanya berpakaian putih bersih dan memiliki penampilan yang sangat angkuh, yang langsung membuat mata ketiga gadis kecil itu berbinar. Wah, kucing dan anjing yang menggemaskan. Zhao Chen menoleh dan melirik siluman rubah. Siluman rubah itu mengerti dan dengan enggan membuka mulutnya, menggonggong 2 kali. Dalam hatinya, ia mengeluh, kenapa hanya aku yang menggonggong? Kenapa kucing sialan itu tidak menggonggong? Apa menjadi kucing benar-benar membuatmu lebih menyendiri daripada anjing? Kak Zhao, bolehkah kami menyentuh mereka? Tanya ketiga gadis kecil itu penuh harap. Manusia memang selalu tak berdaya menghadapi hewan-hewan kecil yang cantik dan imut. Tentu saja tidak. Aku bukan anjing, aku iblis, dan rubah berekor 9 yang terkenal itu. Beraninya kalian manusia menyentuhku? Raung iblis rubah itu dalam hati. Sayangnya, kata-kata Zhao Chen menjerumuskannya ke dalam keputusasaan tentu saja kamu bisa. Ketiga gadis itu bersorak dan segera mengepung kucing putih dan siluman rubah. Meraba-raba mereka sekujur tubuh. Kucing putih itu sudah terbiasa dengan hal ini. Di Universitas Kedokteran Sihua, banyak pecinta kucing berlomba-lomba melayaninya setiap hari. Siluman rubah itu sangat tidak senang, tetapi Zhao Chen sudah terlanjur bicara, jadi ia hanya bisa menahan rasa tidak senangnya. Namun, setelah dielus dan dipeluk oleh ketiga gadis itu, ia justru merasakan kenikmatan, bahkan mengeluarkan beberapa dengungan yang menenangkan. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, berpikir dalam hati bahwa siluman rubah ini juga orang yang munafik dan sombong. Beberapa menit kemudian, Zhao Ling melepas celemeknya dan keluar dari dapur. Ia berkumpul dengan ketiga temannya, mengobrol sebentar, lalu bersiap untuk keluar. Kakak, aku pergi dulu, kata Zhao Ling sambil berjalan ke pintu untuk mengganti sepatunya. Silakan bersenang-senang. Zhao Chen tersenyum dan mengangguk, lalu teringat sesuatu dan segera menelepon adiknya kembali. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada adiknya. Sambil berkata, kamu tidak bisa keluar tanpa uang. Ambil ini. Kamu bisa makan atau membeli apapun yang kamu mau. Zhao Ling tanpa basa-basi langsung menerima uang itu dan berkata, terima kasih, Kak. Lalu ia pergi bersama ketiga gadis itu. Bahkan setelah pintu tertutup, Zhao Chen masih bisa mendengar percakapan mereka. Zhao Ling, kamu setiap hari bercerita betapa hebatnya kakakmu, dan kami pikir kamu cuma menyombongkan diri. Tapi setelah melihatnya hari ini, dia benar-benar tampan dan baik hati. Ya, kalau dia senyum, dia kayak selebritas di TV. Jantungku masih berdebar-debar. Apakah dia punya pacar? Bagaimana kalau aku menjadi kakak iparmu? Tak lama kemudian, terdengar tawa terbahak-bahak, lalu beberapa gadis memasuki lift. Zhao Chen tak bisa lagi mendengar percakapan mereka. Aku harus pergi sekarang. Zhao Chen melirik arlojinya, bersiap untuk pergi berkunjung ke pabrik farmasi. Saat Zhao Chen mengganti sepatunya dan keluar, dia melirik kucing putih dan iblis rubah, merasa sedikit khawatir meninggalkan mereka sendirian di rumah, jadi dia bertanya, apakah kalian mau keluar bersamaku? Kucing putih itu mengeong,
seolah berkata oke, lalu bangkit dan berjalan menuju Zhao Chen. Siluman rubah ragu-ragu. Ia ingin berjalan-jalan, tetapi ia tidak mau mengikuti Zhao Chen dan kucing putih itu, karena ia sudah takut diganggu oleh mereka. Lagi pula, menurut 3 aturan yang baru saja mereka sepakati, ia tetap harus bersikap seperti anjing di depan orang luar. Ini adalah aib bagi klan rubah berekor 9 yang mulia. Jadi, setelah terkekeh canggung 2 kali, iblis rubah itu berkata, "Aku tidak mau ikut mereka. Aku akan di rumah dan menonton TV." Sebelum selesai, kucing putih itu tiba-tiba berbalik dan berjalan ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis, dan ia berteriak panik, kau, apa yang ingin kau lakukan?" Kucing putih itu tidak menjawab, melainkan berjalan langsung ke arahnya, mencengkeram tengkuknya, dan menyeretnya ke arah pintu. Setan rubah terkejut dan merasa sangat malu, lalu ia berjuang mati-matian. Secara logika, meskipun tingkat kultivasinya menurun drastis setelah gagal melewati masa kesengsaraan, ia seharusnya tetap bisa lolos dari mulut kucing. Bahkan, jika seekor singa atau harimau pun menyambarnya, siluman rubah yakin ia bisa melepaskan diri dan menyambar harimau itu kembali ke mulutnya. Namun ketika sampai pada kucing putih, perjuangan dan usahanya sia-sia belaka. Ini jelas bukan kucing. Setidaknya bukan kucing biasa. Setan rubah mempunyai pikiran ini tadi malam ketika dia diganggu oleh kucing putih, dan sekarang pikiran itu bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin seekor kucing biasa bisa mematahkan mantra sihirnya hanya dengan sekali kicau? Itu rubah berekor 9. Ketika mantra sihirnya telah mencapai tingkat tertinggi, bahkan para dewa dan Buddha pun tak mampu mematahkannya. Meskipun mantra sihirnya masih jauh dari tingkat itu, para kultivator dan roh di bawah alam transenden tetap tak mampu mematahkannya. Namun kucing putih terkutuk itu menghancurkannya, dan itu sangat mudah, hanya dengan sekali meong. Belum lagi kucing putih terkutuk itu yang terus-menerus menekan saya, menyiksa saya dengan kejam. Akan aneh jika ini adalah kucing biasa. Aku benar-benar tidak tahu identitas kucing ini. Apakah dia iblis kucing? Sepertinya bukan, tidak ada sedikit pun energi iblis di tubuhnya. Meskipun dia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyembunyikan auranya, dia hanya bisa menyembunyikan energi iblisnya di saat normal. Setelah menggunakan sihir iblisnya, dia akan bebas. Tidak. Ketika dia berteriak dan mematahkan mantra sihirku, sepertinya dia tidak menggunakan sihir iblis apapun. Jadi, apa dia? Binatang suci? Makhluk surgawi? Pikiran siluman rubah itu berpacu, tetapi mulutnya pun tak henti-hentinya. Pertama, ia meraung, "Lepaskan aku. Kau tak bisa begini. Aku rubah berekor 9, siluman surgawi. Tak bisakah kau beri aku sedikit muka?" Kemudian, ia mengubah nadanya dan memohon ampun dengan suara rendah. "Tuan kucing, Tuan putih, aku mohon padamu, ya?" Akhirnya, ia pasrah pada takdirnya dan mendesah, baiklah, aku akan pergi denganmu." Mendengar ini, kucing putih itu melepaskan cengkeramannya. Melihat siluman rubah itu menoleh, ia melambaikan kaki kecilnya yang berbulu dan gemuk. Siluman rubah yang terancam itu, meskipun kesal, tidak berani melawan dan hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Bersiap mengikuti Zhao Chen keluar untuk berperan sebagai seekor anjing. Zhao Chen menyaksikan seluruh pergulatan antara siluman rubah dan kucing putih. Menyebutnya sebagai pergulatan mungkin kurang tepat, lebih seperti siluman rubah yang ditindas. Namun, Zhao Chen tidak berpihak pada siluman rubah, karena kesulitan yang dialami siluman rubah sepenuhnya merupakan akibat perbuatannya sendiri. Setelah mengganti sepatu dan membuka pintu, kucing putih itu melesat ke bahu kanan Zhao Chen dan berjongkok. Si rubah iblis itu memandangnya dengan iri dan ingin menirunya. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia mengurungkan niat bunuh diri itu. Setelah mereka turun, wanita tulang sudah menyalakan mobil dan menunggu mereka. Sebelumnya, Bonne Woman tinggal bersama Zhao Chen dan yang lainnya. Tetapi setelah mereka menerima Li Sung Ho, dan dengan seringnya Lin Sui berkunjung, Bonne Woman menjadi tidak nyaman untuk terus tinggal bersama mereka. Oleh karena itu, Zhao Chen menyewa apartemen baru untuk Bonne Woman dan Li Sung Ho di gedung yang sama, yang praktis sama saja dengan tinggal bersama. Begitu berada di dalam mobil, Zhao Chen memberi instruksi, "Pergilah ke pabrik farmasi." Wanita tulang itu mengangguk sebagai tanda mengerti, lalu mengendarai mobilnya keluar dari kawasan pemukiman dan menuju ke pabrik farmasi. Li Chenghao tidak ikut dengan mereka. Ia pergi pagi-pagi sekali untuk menemui para pedagang jamu yang telah menandatangani kontrak keagenan dengan pangkalan penanaman jamu untuk mengatur waktu pasokan dan sebagainya. Di saat yang sama, ia juga perlu menyebarkan informasi tentang perekrutan agen provinsi baru untuk menarik lebih banyak pedagang jamu agar dapat bersaing memperebutkan kontrak. Setelah kembali dari Jepang, kehidupan Li Sung Ho akan menjadi sibuk, tetapi dia tidak hanya tidak mengeluh, dia malah sangat menikmatinya. Dalam perjalanan ke pabrik farmasi, Zhao Chen menelepon Fang Yi. Setibanya di sana, Fang Yi sudah menunggunya di lantai bawah, di gedung administrasi. Melihat mobil mendekat, Fang Yi segera maju, membukakan pintu mobil untuknya,
dan mengucapkan selamat sambil tersenyum ketua Zhao. Perjalanan ke Jepang ini benar-benar telah meningkatkan prestise nasional kita dan sangat meningkatkan moral pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Chen melambaikan tangannya, jangan menyanjungku lagi. Ceritakan padaku tentang situasi pabrik baru-baru ini. Fang Yi sengaja tertinggal setengah langkah di belakang Zhao Chen, sambil berjalan melaporkan lini produksi beroperasi normal. Dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan yang diproduksi sudah tersedia sepenuhnya di Provinsi Sichuan, dan penjualannya sangat baik. Kami berencana untuk berekspansi ke seluruh negeri, tetapi karena dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan belum dikenal luas di luar provinsi, negosiasi dengan distributor berjalan agak lambat. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, sekretarisnya diam-diam mengamati Zhao Chen dengan mata penasaran. Sekretaris ini baru saja direkrut dan belum pernah bertemu Zhao Chen sebelumnya. Hanya mendengarnya sebagai bos besar. Saat bertemu dengannya hari ini, ia terkejut mengetahui betapa mudanya Zhao Chen, beberapa tahun lebih muda darinya, dan merasakan campuran rasa ingin tahu sekaligus kekaguman terhadapnya. Namun, ia juga merasa heran karena Zhao Chen Lai membawa kucing dan anjingnya saat memeriksa pabrik farmasi. Apakah ada kekurangan saluran penjualan di luar provinsi? Zhao Chen sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan seseorang. Mungkin aku bisa memecahkan masalah ini. Ketua Zhao punya solusi? Fang Yi terkejut. Zhao Chen menjawab, sekitar tahun baru, saya bertemu seseorang yang kebetulan mengelola jaringan apotek. Apotek Tianhai? Anda pernah mendengarnya, kan? Fang Yi langsung bersemangat, mana mungkin aku belum pernah dengar. Apotek ini jaringan nasional dengan toko di hampir setiap kabupaten dan kota di negeri ini. Kalau kita benar-benar bisa memasukkan produk kita ke apotek Tianhai, kita sudah mencapai lebih dari separuh target kita untuk mendominasi negeri ini. Karena dupa penenang, pil peningkat gairah pria, dan pil kecantikan bergizi pasti laris manis. Tapi, bisakah ini benar-benar dilakukan? Zhao Chen tersenyum. Saya menyelamatkan nyawa bos apotek Tianhai. Bagaimana mungkin ini tidak mungkin? Namun dia tidak mengatakannya. Dia hanya berkata, saya akan menelepon dan bertanya. Mendengar perkataan Zhao Chen, wanita tulang segera mengeluarkan kartu nama yang diberikan Hu Shiking dari tasnya, menekan nomor yang tertera di kartu tersebut, lalu menyerahkan telepon itu kepada Zhao Chen. Fang Yi tak kuasa menahan diri untuk melirik sekretarisnya, maknanya jelas lihat bagaimana sekretaris orang lain melakukannya. Mereka sangat pandai memahami keinginan bos. Kamu harus belajar dari mereka. Panggilan itu segera dijawab, dan suara Hu Shiking terdengar melalui telepon. Halo, siapa ini? Zhao Chen memperkenalkan dirinya, Presiden Hu. Saya Zhao Chen. Hu Shiking tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Zhao Chen akan meneleponnya. Tetapi ia segera tersadar dan tertawa. Jadi saudara Zhao, sungguh langka. Saya sudah menyimpan kartu nama Anda selama berbulan-bulan. Dan ini pertama kalinya saya menerima telepon dari Anda. Zhao Chen tertawa. Tidak ada yang bisa kulakukan, aku hanya butuh bantuanmu hari ini. Lihat apa yang kau katakan. Kau hanya meminta bantuanku saat kau tidak membutuhkannya. Jadi kenapa kau tidak meneleponku? Tanya Hu Shiking dengan nada kesal. Zhao Chen menjawab dengan tenang. Ya, Anda seorang bos besar dan orang yang sangat sibuk. Saya tidak akan berani mengganggu Anda dengan mudah. Hu Shiking tak kuasa menahan tawa lagi. Dasar orang sibuk. Kau benar-benar orang sibuk. Astaga, pertama di pelelangan tanaman obat di Guangzhou, kau menggunakan ginseng liar berusia seabad untuk mengalahkan orang Korea dan mencetak rekor baru untuk pelelangan ginseng liar. Lalu kau pergi ke Jepang dan membuat kekacauan, menghajar sekelompok tabib pengobatan tradisional Tiongkok yang arogan hingga bertekuk lutut dan mengaku kalah. Apa yang kau lakukan dalam 2 atau 3 bulan terakhir ini jauh lebih seru dan mengesankan daripada apa yang kebanyakan orang lakukan seumur hidup. Jangan memujiku, aku akan menjadi sombong. Hahaha, percakapan mereka membuat mereka semakin dekat. Lalu Hu Shiking mulai bicara, jadi, apa yang kau butuhkan bantuanku? Zhao Chen berhenti bersikap sopan dan berkata langsung. Saya memiliki pabrik farmasi dan memproduksi beberapa produk kesehatan. Produk-produk tersebut laris manis di Provinsi Sichuan. Saya ingin berekspansi ke seluruh negeri, tetapi saya kesulitan menemukan saluran penjualan. Hu Shiking berkata, oh, kupikir itu masalah serius, tapi ternyata begini, ya? Apakah produk kesehatan pabrik farmasi Anda punya nomor izin? Ya, ada nomor persetujuan makanan kesehatan nasional, jawab Zhao Chen. Kalau begitu, tidak masalah. Apa nama pabrik farmasi Anda? Dan apa nama produk Anda? Tanya Hu Shiking. Zhao Chen membacakan nama-nama pabrik farmasi dan produknya, dan Hu Shiking menuliskannya lalu memberi Zhao Chen nomor telepon. Saya akan memberikan instruksinya sekarang juga. Suruh seseorang menghubungi nomor ini nanti. Dia manajer pembelian kami. Dia akan membahas detailnya denganmu. Singkatnya, aku pasti akan membuatmu malu. Zhao Chen. Hu Shiking bukan berasal dari Provinsi Sichuan. Ia hanya tinggal di Sichuan beberapa hari sebelum insiden, lalu kembali ke Shanghai. Oleh karena itu, ia tidak begitu mengenal pabrik obat Wu dan nama-nama Ding Shenxiang,
Xiong Fengwan, dan Yang Rongdan. Menurutnya, ia hanya membalas budi kepada Zhao Chen. Lagi pula, pihak lain telah menyelamatkan nyawanya, jadi sudah sepantasnya memberinya perlakuan khusus dalam hal-hal kecil seperti ini. Zhao Chen meminta Fang Yi untuk mencatat nomornya, lalu berkata, "Terima kasih. Lain kali kita bertemu, aku akan mentraktirmu makan. Makanan yang kau traktir ini sungguh tidak tulus," keluh Hu Shiking. "Tidak ada yang bisa kulakukan, aku hanya orang yang sangat sibuk." Zhao Chen membalas Hu Shiking, menggunakan kata-kata yang sama yang baru saja digunakan Hu Shiking untuk menggodanya. Hu Shiking tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah menutup telepon, Zhao Chenchong bertanya kepada Fang Yi, "Apakah kamu menuliskan nomor telepon yang baru saja aku bacakan?" Fang Yi mengangguk, "Aku mengerti. Pihak lainnya adalah kepala departemen pembelian di apotek Tianhai. Hubungi dia nanti. Masalah ini diselesaikan begitu saja?" Fang Yi agak terkejut dan gembira. Zhao Chen mengangguk, pada dasarnya sudah beres. "Bagus." Fang Yi melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Sekretarisnya terkejut. Ia tak pernah menyangka bosnya, meski masih muda, punya koneksi yang luar biasa. Hanya dengan satu panggilan telepon, ia berhasil mendapatkan saluran penjualan, bahkan yang besar, yang menjangkau seluruh negeri. Itu sungguh menakjubkan. Sementara itu, Hu Shiking yang berada jauh di Shanghai, diejek oleh beberapa teman di sampingnya setelah menutup telepon. "Hu Tua, apa kami tidak salah dengar? Kau benar-benar memberi seseorang perlakuan istimewa? Ini sama sekali tidak seperti dirimu. Apotek HTMU selalu melakukan investigasi dan seleksi menyeluruh saat membeli obat baru. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran?" Hu Shiking mengangkat gelas anggurnya dan mengocoknya. "Pria ini telah berjasa besar kepadaku. Produk-produknya, meskipun tidak terkenal, adalah suplemen kesehatan yang sah dan telah mendapat persetujuan nasional untuk produk makanan dan kesehatan. Aku akan membuat pengecualian dan membantunya kali ini." Ia kemudian bercanda, "Tapi suplemen kesehatannya punya nama-nama yang semakin aneh. Seperti, dupa penenang, pil vigor, dan ramuan kecantikan." Sebelum ia sempat selesai bicara, salah satu temannya tiba-tiba berdiri dan berseru, "Apa? Itu dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan? Apa? Kamu pernah dengar tentang ketiga suplemen kesehatan ini?" Hu Shiking awalnya terkejut. Lalu, karena salah paham dengan reaksi temannya, mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu begitu terkejut? Apa ada yang salah dengan ketiga suplemen kesehatan ini?" Teman saya segera menjelaskan, "Jangan salah paham. Ketiga suplemen kesehatan ini tidak memiliki masalah kualitas. Malah, efeknya sungguh luar biasa. Saat tahun baru Imlek, seseorang memberi keluarga saya sekotak berisi ketiga suplemen kesehatan ini. Awalnya, kami tidak menganggapnya serius. Lalu, secara kebetulan, ayah saya menyalakan dupa yang menenangkan. Anda tak akan percaya betapa menakjubkannya. Pikirannya luar biasa jernih, pemikirannya luar biasa tajam, dan ia bisa menemukan jawaban atas banyak pertanyaan yang sebelumnya tidak ia pahami. Namun, tidak ada efek samping sama sekali, hanya manfaatnya. Setelah mencoba dupa penenang, kami mencari pil peningkat stamina dan pil kecantikan. Coba tebak apa yang terjadi setelah menggunakannya? Ibu saya tampak seperti 10 tahun lebih muda. Dan ayah saya menjadi sangat jantan, dengan energi seorang pemuda. Saya minum pil peningkat stamina. Dan meskipun stamina saya tidak banyak berubah, saya menjadi sangat bersemangat di ranjang." Mendengar kata-kata pria ini, semua orang agak skeptis. Ia lalu menunjuk ke langit dan bersumpah, menunjukkan bahwa ia mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong sedikit pun. Hal ini memengaruhi semua orang, dan mereka semua menuntut agar Hu Shiking menjual dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil peningkat kecantikan kepada mereka. Setelah menerimanya semakin banyak semakin meriah. Harga bukan masalah. Obatnya bahkan belum dibeli, tetapi sebagian besar sudah terjual, yang sungguh di luar dugaan Hu Shiking. Jadi, Zhao Chen tidak memintaku membantunya, melainkan memberiku jalan besar menuju kekayaan. Hu Shiking tertegun lama, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. "Kupikir aku bisa membalas budinya kali ini, tapi aku tak menyangka akan berutang lebih banyak lagi padanya." Chengdu, pabrik farmasi Wui. Zhao Chen masuk ke kantor dan melirik sekretaris Fang Yi. Sekretaris itu jelas mengabaikan maksud Zhao Chen, tetapi Fang Yi mengerti dan mengerutkan kening, lalu berkata, "Apa yang kau lakukan di sana? Kau keluar dulu, ada yang ingin kukatakan pada ketua Zhao."